Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan dilanjut. Salam kenal para sahabat sekalian. Semangat pagi Pak Samsan, ketemu lagi kita di sini. Silakan dilanjut, saya nyimak. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, itu Al-Quran itu sebagai kitab suci itu diturunkan kepada wakil Tuhan yang namanya Muhammad bin Abdullah, ya kan? Nah, Muhammad bin Abdullah tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Nah, jadi tidak mungkin juga ada orang Islam yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Dia betul wakil Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Nah, entahlah kalau kitab lain yang mengatakan bahwa wakil Tuhan itu adalah Tuhan, seperti yang dikatakan Pak Sansan. Iya. Iya, makanya repotnya saya udah bilang, selama kita belum bisa membedakan antara diri kita dengan sejati kita, susah, nggak nyambung. Saya nggak pernah menyamakan Muhammad dengan Tuhan. Anda tetap aja punya interpretasi ke sana, kan? Nah, ngomongnya Pak Sansan itu. Ya tadi Pak Sansan ngomong begitu, gimana Pak Sansan ini? Begitu gimana? Coba ulangi kalimat saya, bro. Sehingga Kata Pak Sansan tadi itu bahwasanya Pak Sansan membaca banyak kitab referensi, yaitu dari Kristen, dari kitab-kitab lain termasuk ke Mahaguru. Terus? Itu kata Pak Sansan. Nanti Iya, kita isinya apa, bro? Isinya menyatakan bahwasanya esensi tadi itu disamakan bahwasanya Nur Muhammad itu adalah Tuhan. Iya, saya menyatakan bilang Muhammad loh. Kapan saya bilang Muhammad? Saya bilang Nur Muhammad. Iya, Nur Muhammad. Iya, jadi tapi saya kan katakan Anda Nur bilangnya Muhammad tadi Muhammad. Kok Anda menyamakan antara diri dengan sejatinya? Gimana? Ya, itu yang kami katakan Nur Muhammad itu juga Pak Sansan orangnya. Bentuknya Nur Muhammad tadi itu bukan Tuhan. Makanya dari tadi diskusinya, aduh, tadi bilang Muhammad, sekarang balik lagi ke kebetulan kita ada Ustadz kita yang hadir di sini, Ustadz Azul. Jadi silakan Pak Ustadz Zul dijelaskan lagi sama saudara kita Sansan ini biar dia paham apa yang dimaksud Nur Muhammad. Oke, makasih banyak sahabat-sahabat para guru yang ada di sini ya. Jadi memang ada indikasi kuat ya, di mana dari materi-materi kajian tentang agama itu oleh karena keputusasaan tidak bisa menemukan kesamaan antara pengajaran yang kemudian diimani oleh sahabat Kristen, di mana manusia yang dibentuk dalam rupa daging itu kemudian dijadikan sebagai Tuhan, oleh karena ilustrasi pemahaman filsafat mereka yang mengatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan sebuah kesempatan untuk kemudian Nur Muhammad ini dijadikan sebagai Allah itu sendiri. Nah, padahal di dalam pemahaman kita umat Islam, Nur Muhammad ini hanyalah merupakan sebuah ungkapan bahwa apa yang ada pada diri Rasul Muhammad SAW itu sumbernya dari Allah. Jadi ada sumber yang kemudian menjadi objek. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah Allah itu sendiri, ya saya rasa itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Karena itu adalah hayalan yang mengatakan kemudian ada esensi pada diri Muhammad yang adalah Allah itu sendiri. Yang benar adalah bahwa apapun yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW, kebenaran absolut yang dia miliki, itu memiliki sumber, dan sumbernya itu adalah Allah. Nah, sama seperti apa yang diterangkan kemudian oleh Yesus di dalam pengajarannya, baik itu di dalam Yohanes 17 nomor 7 ataupun di dalam kesaksiannya dia, syahadatnya dia di dalam Yohanes 5 nomor 36. Semua itu menceritakan bahwa apapun yang ada pada diri mereka itu semua berasal, dan asalnya itu tak lain dan tak bukan adalah Allah. Saya kira begitu sementara. Silakan. Betul, itu yang mudah dipahami seperti itu Pak Sansan. Kalau Pak Sansan mau
memberikan argumentasi-argumentasi yang jauh dari ini, ya akhirnya salah karena tetap menganggap itu wakil Tuhan itu sebagai Tuhan. Jelas berbeda, Mas Hansan. Iya, mana ya? Ini Pak, saya mau tanya ya. Ketika sebetulnya ujung-ujungnya karena menganggap ada objek di luar sana yang berdiri sendiri sih. Sebetulnya gini, Bro. Ketika kita menganggap Tuhan itu adanya di luar manusia loh, sama aja kita menganggap Tuhan itu objek sebetulnya. Padahal dia bukan objek. Udah, itu pertanyaannya ada di dalam diri kita. Silakan Ustaz Zul. Gimana Bang? Assalamualaikum. Tunggu. Bang, Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Ustaz Zul silakan untuk menjelaskan tadi itu masalah apa kata Pak Sansan tadi biar dapat ujungnya gitu. Silakan Pak Zul, gantian ya. Yuk, silakan. Ya, jadi gini, sedikit saya tambahkan ya. Yang perlu dipahami di sini bahwa kami umat Islam itu tidak pernah kemudian memanifestasikan pencipta itu layaknya setara ataupun sama, apalagi sama dengan makhluk. Ini yang harus dipisahkan. Jadi ketika kita berbicara mengenai Nur Muhammad, umat Islam memahami bahwa ini adalah ciptaan cahaya yang tersimpan di dalam pribadi junjungan Rasul Muhammad SAW. Jadi bukan kemudian bagian daripada Allah yang kemudian menjadi bagian daripada Allah, kemudian menjadi bagian dari esensi Allah, kemudian menjadi makhluk. Bukan itu yang dimaksud dalam pemahaman Nur Muhammad. Oke. Gitu. Jadi ketika saya mengatakan tentang sejatinya, bukan makhluknya, bukan kemanusiaannya, ya. Sekali lagi kita harus bisa membedakan antara diri sejati dengan diri yang saat ini, gitu ya. Makhluk itu kan diri kita, bukan sejati kita. Ya, nggak bisa lah selalu ditariknya ke sana melulu. Ya, saya ngerti Pak Samsan. Saya ngerti karena saya paham tentang Bible, saya paham setidaknya gitu. Jadi ada keinginan kemudian bahwa pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu adalah spirit yang muncul dari Allah, kemudian dia dikaruniakan keadaan di mana dia boleh dituhankan gitu. Karena pada dirinya ada esensi ketuhanan, dan itu Anda pahami sama seperti Anda memahami Yesus. Iya, gitu. Makanya gini. Nah, jadi gini, sedikit Bang. Jika dikatakan bahwa Allah itu memiliki cahaya, lalu kemudian Rasul Muhammad SAW juga memiliki cahaya, dan cahayanya itu kemudian kami kenal dengan Nur Muhammad. Yang Bapak harus pahami adalah Allah dalam hal ini menciptakan Nur Muhammad di dalam nurnya. Maka yang dimaksud di sini adalah nur yang menjadi milik Allah, bukannya sebagian daripada esensi Allah. Jadi nur yang ada pada diri Rasul Muhammad SAW adalah milik Allah, tetapi bukan nur yang berada pada esensi Allah, yang ada pada zatullah. Bukan itu yang kami pahami. Oleh karena itulah kemudian kami umat Islam, sehebat apapun baginda Rasul Muhammad SAW atau para nabi yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadits, sedikit pun kami tidak bergeming untuk berpaling menuhankan mereka. Karena sehebat apapun mereka, kedudukan mereka hanya semata-mata makhluk. Demikian juga Yesus. Silakan. Iya. Oke, kalau kita hanya melihat dari kacamata Islam, tentu apa yang Anda katakan benar. Makanya saya bilang, kita jangan menuhankan agama. Kita harusnya melihat agama-agama sebagai pasal-pasal yang harus dirangkaikan, dicari kebenarannya. Sebetulnya agama itu hanyalah petunjuk. Dia tidak boleh dipakai untuk tempat bersandar. Dia hanyalah tempat bersandar yang subjektif, bukan objektif. Kenapa saya katakan subjektif? Karena kita tidak punya alat ukur yang memadai untuk dipakai untuk membenarkan kitab suci itu. Kita hanya mengikuti arus saja. Kita hanya percaya saja dengan orang-orang yang telah mendahului kita, ya, suku bangsa kita, budaya kita. Jadi nggak ada alat ukurnya. Saya udah bilang, bro, kebenaran spiritual itu harusnya bukan agama, tapi cinta kasih. Hanya dari Tuhan yang ada di dalam diri kita, kita akan menuju pada kebenaran yang sebenarnya. Ya, apa Tuhan di dalam diri kita? Ya itu cinta kasih. Tanpa cinta kasih,
maka kitab suci yang kita pegang itu nggak akan mengantar pada kebenaran yang sebenar-benarnya. Kita hanya terbungkus oleh kacamata agama. Kita masih tertutup. Ya, jadi dasarnya itu Tuhan di dalam diri kita itu yang saya namakan cinta kasih, kesabaran, keterbukaan pikiran. Karena selama Anda menuhankan agama, Anda akan menutup pikiran Anda pada pasal-pasal kebenaran di luar agama Anda. Anda akan menganggap, oh yang benar itu ini kitab suci. Karena Anda tidak mengikuti Tuhan di dalam diri Anda dalam wujud apa? Cinta kasih. Wah, saya tahu di Quran ada cinta kasih, tapi itu hanyalah refleksi. Anda harus mewujudkannya di dalam diri Anda, bukan di buku. Oke. Saya boleh tanggapi, Pak? Iya. Oke, jadi gini. Kalau Bapak kemudian berbicara tentang Tuhan dan agama Anda refleksikan dengan cinta kasih, ini seakan-akan bahwa di tengah-tengah umat beragama muncul satu agama yang lebih dominan menjabarkan, mengaplikasikan, membuktikan dengan praktek bahwa mereka adalah cinta kasih, yaitu Kristen. Kalau poin itu yang Anda jadikan dasar. Tapi pada hakikatnya yang kita lihat, apakah ada cinta kasih yang dimiliki oleh Kristen supaya yang lurus, tidak? Pak, saya bukan Kristen, Pak, ya. Oke, baik. Oke, jadi agama Anda apa? Saya Maha Guru Qinghai, Pak, Maha Guru saya. Oh, dari India berarti ya? Bukan, Pak, Taiwan. Oh, dari Taiwan. Baik. Jadi gini, Pak. Kalau Anda mengatakan tadi bahwa kitab suci kami hanya merupakan sebuah cerminan dan tidak mengajarkan tentang konsep Saya kasih. nggak bilang tidak mengajarkan loh ya, Anda sendiri yang bilang itu loh. Nah, untuk itulah kemudian ketika Anda menjadikan poin kasih itu sebagai penjabaran, maka kami umat beragama. Bukan penjabaran, Pak, bukan. Bukan penjabaran sekali lagi, Pak. Nah, tadi Anda menjabarkan cinta kasih tentang Tuhan. Saya ulangi, Bro, ya, supaya Anda tidak salah interpretasi. Saya ulangi, Bro, ya. Harusnya jalan spiritual yang benar, jalan menuju Tuhan yang benar, itu bukan kitab suci, tapi Tuhan yang ada di dalam diri kita dalam wujud cinta kasih. Itu dulu yang benar. Oke, baik. Jangan dipotong, Pak, karena saya belum selesai, Pak, ya. Tolong ya, silakan. Begini, Pak. Ketika cinta kasih atau yang saya katakan perwujudan Tuhan itu hadir pada diri kita, maka kita tidak akan menuhankan agama. Kita tidak akan menyandarkan akal budi, menggadaikan akal budi pada suatu agama sebelum kita punya alasan yang layak untuk itu. Pasti kita akan mencari siapa manusia yang dijadikan Tuhan sebagai rumahnya, yaitu Maha Guru. Hanya melalui Maha Guru saja yang saya katakan wakil Tuhan atau Tuhan itu sendiri, kita bisa mengikuti jalan spiritual yang sejati. Tanpa itu kita hanya raba saja. Oke. Jadi gini, Bapak. Mohon maaf teman-teman Muslim kalau saya dominan. Jadi gini. Yang Anda maksud Maha Guru itu kan adalah wakil Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri, Bro. Tuhan itu sendiri. Berarti menurut Anda, kalau Anda memanifestasikan bahwa Tuhan itu adalah Maha Guru, mungkin yang Anda maksud itu adalah pengajaran-pengajaran yang bersumber dari kelompok-kelompok tertentu yang kemudian tidak dinisbahkan masuk ke dalam kitab-kitab yang diimani oleh umat agama samawi. Kan itu maksud saya. Artinya, kalau Anda tidak punya panduan sejati, layaknya kami Al-Quran, lalu kemudian teman-teman Kristen ada Bible, orang-orang praktis Yudaism ada Torah, lalu apa yang Anda jadikan sandaran? Oke, Anda bertanya itu berarti Anda belum mengerti yang tadi saya ngomong. Saya udah bilang, Bro, sandaran kita adalah cinta kasih. Jadi, nah itu dia, cinta kasih kemudian Anda sandarkan kepada Sang Maha Guru, dari mana Anda tahu? Sementara Anda tidak punya kitab. Ya, dengerin, Bro, saya belum selesai karena Anda langsung menjudge saya tidak punya kitab. Banyak kitabnya, Bro. Kitab suci banyak. Contoh. Ya, air mata keheningan.org itu kitab. Anda jangan motong-motong begitu, susah, Bro. Ya, nggak ketemu. Makanya gini ya. Apa sih tolok ukur Anda sehingga Anda menggadaikan akal budi Anda mengkafirkan diri Anda pada kitab suci Anda? Bisa nggak Anda jawab? Ya, kami umat Islam adalah
umat yang taat kepada kitab suci kami. Kok kami mengkafirkan kitab suci kami sendiri? Gimana? Gimana ceritanya? Gini ya. Misalnya Sansan mualaf ya. Sansan menyerahkan kebenaran spiritual saya pada Quran misalnya. Itu kan berarti jangan dipotong dulu, belum beres bro ya. Misalnya aku mualaf, aku menggadaikan seluruh akal budi saya, kebenaran saya pada Quran. Berarti saya kalau tanpa punya alasan yang layak, berarti saya sedang mengkafirkan diri saya sendiri. Saya harus punya alasan yang layak. Kenapa saya menggadaikan akal budi saya pada sebuah kitab? Betul? Kalau enggak berarti saya sedang itu bukan menggadaikan. Karena Al-Quran dan akal sehat itu seirama, sejalan. Nah sekarang kalau saya balik, saya menjadi pengikut Anda. Kalau saya balik, saya menjadi pengikut Anda. Kepada siapa saya harus menggadaikan iman saya coba? Tadi saya udah bilang. Ayo Pak. Tuhan di dalam diri Anda lah harusnya yang dipakai sebagai tempat bersandar dalam wujud cinta kasih. Ya, bagaimana kemudian kita mengetahui Tuhan pada diri kita kalau kita tidak punya tuntunan? Nah, tuntunannya itu cinta kasih, kerendahan hati, keterbukaan pikiran. Anda tidak mau mendengarkan, repotnya di sini bro. Saya ngomong apapun masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Oke. Saya minta Anda mendefinisikan cinta kasih menurut Anda itu apa? Silakan. Ya. Dengan pertanyaan ini menunjukkan bahwa Anda sama sekali tidak tahu apa itu kesucian. Oke, saya tidak tahu. Sekarang saya minta kepada sahabat saya, terangkan kepada saya definisi cinta kasih berdasarkan apa yang Anda imani sebagai sebuah keyakinan. Silakan. Siapa yang tidak, nanti saya akan ke sana ya. Siapa yang tidak mengetahui apa itu kesucian, dia juga mustahil tahu tentang apa sebenarnya kitab suci. Dasarnya harus tahu dulu makna suci. Makanya saya ajarkan saya apa itu kesucian, Bapak. Silakan. Ya. Kesucian bermakna kebaikan sepenuhnya. Kebaikan berporos pada cinta kasih. Cinta kasih bermakna rahayu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Karena itu, kita harusnya mencari orang yang sudah dijadikan Tuhan sebagai rumahnya, sudah menjadi perwujudan dari cinta kasih itu sendiri. Jadi bukannya kitab suci, salah sekali ketika orang mencari kebenaran spiritual langsung pakai kitab suci, itu sebetulnya keliru. Harusnya jadi pakai apa Pak? Dengerin baik-baik bro, jangan dipotong begitu gini. Ya saya harus banyak bertanya ini karena saya memiliki satu argumentasi yang berbeda dengan Bapak gitu loh. Jadi mohon maaf kata kalau kami umat Islam itu harus banyak bertanya karena ini hal baru yang kami temukan gitu. Iya. Silakan. Apa yang menjadi dasar kalau tidak ada kitab suci? Cinta kasih itu seperti kuda yang harusnya diletakkan di depan dari kitab suci. Ya, jadi bukan kitab suci yang di depan, harusnya cinta kasih yang di depan. Nah, cinta kasih yang mana? Cinta kasih yang ada di dalam diri kita. Itu harus dikeluarkan dulu, diwujudkan dulu. Nah, dari sanalah benih-benih ketuhanan akan kita ketahui siapa orang yang dijadikan Tuhan sebagai perwujudan dari cinta kasih, yaitu Maha Guru. Buku-buku atau kitab sucinya Maha Guru itu yang layak kita jadikan sandaran atau digadaikan ke sana tuh. Karena mereka itu yang suci. Hanya mereka lah dari mana Anda tahu? Kita percaya. Dari mana Anda tahu buku-buku Anda itu yang suci? Dari mana? Ilmunya dari apa Anda tahu? Iya. Coba. Ketika saat Anda belum mengenal yang suci, Anda juga tidak akan percaya buku-bukunya adalah kebenaran. Kan gitu. Nah sekarang sekarang Anda mengenal yang Maha Suci. Terus? Coba Anda terangkan, siapa dia yang Maha Suci itu? Yaitu Maha Guru Qinghai. Anda silakan aja periksa sendiri kehidupan dia, gitu ya. Yaitu selama siapa kita menuangkan agama. Dia hidup tahun berapa itu, Pak? Dia baru umur sekitar 70 tahun sekarang. Dan itu adalah Tuhan bagi Anda? Iya, dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Sekarang saya minta kepada Anda menggunakan akal sehat. Ya, selama kita sudah menuhankan agama, kita tidak mungkin lagi berakal sehat, Pak. Nah, itu dia. Inilah bedanya kita. Kami Islam, apapun aspek yang tertuang di dalam kitab kami, itu tolak ukurnya itu tidak bisa dipisah antara wahyu dan akal, berbeda dengan keyakinan Bapak. Diskusinya mundur deh ya. Kalau kita kan masing-masing beda nih. Saya menuhankan cinta kasih. Manusia. Saya menuhankan Maha Guru. Sebentar. Bukan, Anda salah. Anda menuhankan manusia. Anda salah. Sebentar gantian loh ya. Anda bilang itu. Saya menuhankan Tuhan yang jadi manusia. Anda menuhankan kitab suci Anda ya. Karena Anda telah menggadaikan
Anda menggadaikan akabudi Anda pada kitab suci Anda. Lalu pertanyaanku, apa alasan Anda? Demikian apa juga alasan Anda. layak? Jangan dipotong dulu, bro. Apa alasan layak Anda sehingga Anda merasa menggadaikan akabudi Anda pada buku itu merupakan sebuah yang layak? Hal yang layak. Oke. Saya jawab. Anda tidak boleh mencuplik ayat untuk membenarkan itu ya. Oke. Baik. Saya jawab. Tolong dianalisa pernyataan saya. Sekarang ketika saya mengatakan bahwa alam semesta ini ada, apakah Anda mengiyakan? Ya, ada. Oke. Karena kita tidak berarti yang mengadakan alam semesta ini adalah esensi yang ada. Ya, nggak masalah itu. Iya, betul. Gini, bro. Maaf ya, saya interupsi ya, Pak. Gini ya, ketika saya bertanya tadi tentang penggadaian akabudi ini nggak ada hubungannya dengan pernyataan-pernyataan Anda. Kita tidak boleh membenarkan sesuatu menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam objek yang kita nilai. Nggak bisa. Saya belum membawa objek apapun di sini. Saya hanya menjadikan alam semesta ini. Bentar. Ini alam semesta adalah sesuatu yang ada. Iya, tetap Anda mengarahnya apakah yang mengadakan alam semesta ini sesuatu yang ada atau sesuatu yang tidak ada? Saya tidak setuju, bro. Anda tetap gini ya, adanya, coba dengerin baik, adanya 1000 kebenaran di dalam sebuah kitab suci tidak bisa dijadikan landasan bahwa kitab suci itu tidak ada kesalahannya. Ini saya sedang tidak membahas kitab suci, Pak. Tapi saya mencoba untuk merangsang otak Anda supaya berfungsi dengan baik gitu loh, Pak. Saya tahu cara Anda menjelaskan itu sama sekali tidak tepat karena itu langsung menuju pada isi kitab suci. Anda berusaha mencari kebenaran. Tidak, ini kebenaran, kebenaran akal, Pak. Ini kebenaran akal. Saya nggak bisa terima bahwa segala argumentasi begini, bro. Maaf, saya mandi dulu. Nah, sekarang begini, yang Anda tuhankan, yang berupa manusia itu sekiranya dia tidak ada, apakah Anda tidak bertuhan? Seandainya dia tidak wujud menjadi manusia, apakah Anda tidak akan bertuhan? Tuhan selalu hadir, bro. Zaman ini sekarang, dulu. Minimal ada, dengerin dulu dong. Saya mau ngejawab, kalau Anda potong gimana, bro? Ya. Jadi Tuhan yang jadi manusia itu tidak satu orang saja, bro, bisa 2 orang dalam satu zaman. Misalnya sekarang ada Gurinder, dia juga Tuhan dan yang jadi manusia juga. Semua itu panel-panel Sang Pencipta. Saya menyebutnya begitu. Ya, panel-panel seperti cahaya, panel-panel Sang Pencipta di sini gitu. Oke. Ya. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Sang Pencipta itu menjadi manusia, dia sebagai manusia terbatas atau tidak? Terbatas. Karena memang dia datang pada dimensi yang rendah. Apakah kemudian pencipta alam semesta itu bisa terbatas? Ya, karena kita melihatnya dari kacamata virtual, otomatis dia terbatas. Tapi kalau bukan itu yang jadi permasalahan. Sekarang apakah pencipta alam semesta ini memiliki batas? Ya, kalau kita menilainya dari sudut kacamata virtual, dia terbatas. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan, dengerin, ya, silakan. Kalau Anda bilang dia itu tak terbatas, logikanya gini ya. Kalau Tuhan itu maha kuasa dan dia maha pengasih, tidak ada perang Ukraina Rusia. Itu menunjukkan bahwa dia bukan sebuah kepribadian dan dia juga punya batas-batas tertentu. Ya. Kalau bukan begitu cara menilainya, salah Anda. Pak. Kalau Tuhan itu maha pengasih, dia tentu tidak ingin melihat objek yang dikasihinya menderita. Jadi jangan punya pemikiran yang sempit tentang Sang Maha Kuasa yang tidak terbatas itu, bro. Oke, berarti dengan adanya Ukraina perang, ya, artinya bahwa Tuhan yang Anda sembah tidak maha kasih, bukan begitu? Salah. Makanya saya bilang. Buktinya ada perang, buktinya ada perang. Saya mau jawab, bro. Saya silakan. Bilang, hakikatnya Tuhan itu bukan suatu kepribadian. Bahkan sifat maha pengasihnya pun sebetulnya itu bukan kepunyaan dia, itu hanyalah dinilai dari sudut virtual, dari sudut manusia, seolah-olah dia punya sifat ini dan itu. Sesungguhnya dia sendiri tidak, tanpa sifat. Semua sifat itu hanyalah ciptaan, gitu ya. Tanpa sifat. Ya, ini sulitnya saya berdialog dengan Anda karena Anda tidak punya kitab. Siapa jadi bilang, sulit bro? Siapa bilang nggak punya kitab? Punya. Gini, bro. Okay. Tadi saya udah bilang, ketika ada dua orang ya, satu Muslim, satu Sansan.
kalau si Muslim menggunakan tolak ukur Quran untuk membenarkan semua dalil yang diskusinya, dia harus bertanggung jawab dulu dengan standar dalilnya ini. Sudahkah Anda punya tolak ukur kebenaran untuk verifikasi bahwa Quran itu 100% benar? Kalau kita belum memverifikasinya, maka Quran tidak bisa dijadikan landasan untuk mengukur apapun juga. Tidak. Bagaimana dengan kitab Anda? Apa? Bagaimana dengan kitab Anda? Oke, nanti saya jawab itu. Tapi berarti Anda Loh kok nanti dari tadi nanti terus? Kita cuman bisa nyendoli Bapak. Jawab dong. Iya, makanya saya tanya. Kalau Anda mengatakan Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai standar penilaian kebenaran absolut. Sekarang saya tanya, kitab Anda itu apa dasarnya gitu loh. Itu aja dulu. Ya, kalau tujuan Anda debat, saya mundur. Pertanyaanku adalah, apakah Anda punya tolak ukur untuk memverifikasi bahwa Quran itu 100% benar? Itu dulu. Kalau tidak punya tolak ukur, berarti jangan lagi menggunakan dalil-dalil Quran untuk membenarkan. Tolak ukurnya adalah akal dan logika. Nah sekarang kitab Anda apa tolak ukurnya? Ya, sebentar, satu-satu bro, jangan lompat-lompat. Nah, jawab dulu ini. Jawab dulu, saya kan udah menjawab. Debat ya. Berarti tujuan Anda debat. Di saat Anda tersudut, Anda mengatakan debat. Kalau Anda bertanya, boleh gitu. Anda boleh bertanya, saya nggak boleh bertanya gitu. Saya kan udah jawab, standarisasi penilaian Al-Quran adalah akal sehat manusia. Nah sekarang saya tanya, kitab Anda standarnya apa? Kalau Anda hanya ingin debat dan ingin menang, saya kalah bro. Saya ngaku kalah. Bukan mau kalah menang Bapak. Saya ingin menimba ilmu dari Bapak. Saya kan Bapak kan nanya standarnya adalah apa? Saya jawab akal. Nah sekarang saya tanya balik, standarnya kitab Anda apa? Ya, kalau ketika saya diskusi dengan seseorang, saya bisa menilai orang ini debat atau mencari kebenaran. Ketika dia udah mengatakan debat, saya nggak akan. Dan Anda adalah salah satu dari teman-teman yang tidak mau ditanya. Malu ya dengan kitab sucinya Pak? Malu. Ya tinggalkan kitab suci yang membuat Anda buta gitu. Itu aja sederhana sih. Pak penginjil namanya sini ya. Penginjil jalanan. Itu saya sudah diskusi dari kemarin lewat WA. Menyatakan tentang, dia mengatakan bahwa jangan menggadaikan akal budi pada siapapun, termasuk kepada Al-Quran. Saya bilang, saya tidak pernah menggadaikan akal budi saya kepada Al-Quran, karena akal budi itulah yang bisa memahami Al-Quran. Betul, benar. Nah, tapi dia menggadaikan akal budinya pada cinta. Saya mengatakan, Anda cinta itu kan buta. Cinta itu buta. Tidak bisa mendapatkan kebenaran kalau tidak dibimbing akal. Jadi Pak Sansang itu menggadaikan akal budinya pada cinta yang buta. Jadi susah. Iya itu dia makanya aku bilang. Tanya si Sansan maunya pakai apa? Kitab Quran maunya pakai apa tolak ukurnya? Jawab Sansan. Pakai cinta. Coba sih Pak Sansan harusnya jangan muter-muter Pak Sansan. Ada satu yang kacau itu Pak Sansan itu. Katanya pada diri manusia itu ada Tuhan. Ya buat apa lagi Maha Guru? Buat apa lagi kita kalau sudah dalam diri kita? Itu aja dihidupkan. Tidak usah pakai agama segala macam karena Tuhan sudah ada dalam diri. Cinta kasih sudah ada dalam diri. Itu aja dijadikan Tuhan. Tidak usah pakai mengakar bahwa Maha Guru itu Tuhan segala macam, ya diri aja. Kita semua ini adalah Maha Guru kalau begitu. Gimana Pak Sansan? Iya, hanya agama akal-akalan gitulah. Iya. Jadi bisa, mau karena dia bertuhan tanpa ada suatu pijakan dan sandaran. Jadi mempunyai suatu konsep ketuhanan, tapi pijakannya nggak ada. Ya gimana? Nah itu katanya pijakannya itu dia menggiring kita, pijakannya alat ukurnya atau toolsnya itu adalah cinta. Saya katakan bukan. Saya mengatakan alat ukur itu akal, tidak ada yang lain. Karena semua orang pakai akal. Untuk menilai semua. Ini sama dengan ajaran Kristen Bang. Kasih, lalu kemudian Tuhan nuzul jadi manusia. Sama sebenarnya. Kalau saya nggak salah, teman-teman kita ini dulunya Kristen memang. Iya, setelah banyak diterapi dari teman Muslim, akalnya sudah mulai goyah, akhirnya masuk ke ini agama baru, sekte baru. Dia memang sepertinya dia debat, saya kalah debat, ngaku kalah, ya. Coba Jangan debat. San. Ya. San.
tes dulu EQ-mu. EQ kan udah aku tes tadi belum dijawab. Si Arman, Iman, coba Arman jawab dulu tes. Nanti kalau udah EQ-nya bagus kita diskusi. Gimana? EQ Bang Sansan tuh dites dulu. Itu ada pertanyaan. Saya mah bodoh Pak, kalian mah pinter Pak, saya bodoh. Kemarin kan Sansan ngetes saya nih. Dengan jitu saya jawab kan. Nah, sekarang saya ngetes. Berarti sudah terbukti. Nah, sekarang saya tes EQ Sansan tuh jawab tuh. Yang mana? Kan ada tuh. Ada di Bang Kismet. Bisa nanti aja ya. Nah, nanti kalau udah pintar kita diskusi. Saya mah bodoh Pak, Anda yang pintar. Nah, kalau bodoh ya sudah belajar sama ini Bang Zuma, gitu loh. Oh iya. Saya kan kebodohannya beda dan kepintarannya juga bidangnya beda. Nggak bisa lah Anda pukul rata begitu. Ya, yang benar tuh apa? Standar menurut Bang Sansan tuh maunya apa? Kitab tuh standarnya apa? Oke, gini ya. Jadi saya udah bilang cinta kasih harusnya seperti kuda pelana yang di depan dari kitab suci yang merupakan kitab suci itu bagaikan gerobak dan cinta kasih itu kudanya. Jadi yang di depan tuh harusnya cinta kasih bukan kitab suci. Terbalik kalau depannya itu kitab suci berarti kita hanya menggadaikan akal budi kita pada kitab. Nah, ini saya bertanya, ketika cinta kasih saya ini teramat sangat terhadap anak, apapun yang kemaui anak itu saya turuti karena cinta kasih saya walaupun itu berbahaya. Bukan apakah seperti akal, itu. Sebentar ngomong ditubruk saja. Apakah berarti saya tidak boleh menggunakan akal atau akal di sini tidak berperan daripada melebihi cinta kasih? Karena dengan cinta kasih saya akan turuti apa yang dimau oleh anak. Ya, karena itu dengan kan cinta cara saya. orang bodoh. Hakim memenjarakan orang bukan berarti tanpa cinta kasih. Dia harus melihat dengan kebijaksanaan, jangan dipahami secara sempit dong. Aduh. Jangan berkaki ganda. Yang standarnya cinta kasih apa yang malah menuduh orang lain ganda lagi. Aduh. Cinta kasih apa namanya? Standarnya yang di depan itu akal apa cinta kasih? Jawab ya? dulu. Pak Alfat ya? Iya. Kenapa ganti nama? Nah, itu pertanyaanmu. Hakikatku bangkai bukan Tuhan. Ngapain? Ayo. Ya repot. Itu kan bangkai, itu kan dirimu, bukan sejatimu, bro. Lah, yang saya tanya hakikatnya sejatimu dengan bangkai. Yang saya tanya hakikatnya Sansan, bukan hakikatnya Tuhan. Hakikat matahari itu tetap hakikatnya rembulan itu tetap rembulan walaupun dia bersinar karena sinar matahari. Jangan lalu rembulan mengaku dirinya adalah matahari hanya karena mendapat pantulan. Interpretasimu. Ya. Loh, ini kan hukum alam nyata bisa kita lihat kok interpretasi. Enggak, bro, gini ya. Bahkan para ilmuwan sudah berkata bulan yang tidak diamati tidak dapat dibuktikan bahwa dia tetap ada di sana. Einstein yang menyatakan itu. Nggak bisa dibuktikan bahwa bulan tetap ada di sana ketika tidak diamati sesuai dengan dunia kuantum. Jelas Sansan. Jelas benar aja memang itu karena memang bulan berputar tidak bergerak terus dia. Bumi juga bergerak. Siapa bilang bergerak? Aku tidak bicara tentang bergerak tidak bergerak. Pertanyaan saya Bang Sansan. Kan bilang tadi ada di angkasa. Anda sebut-sebut teori kuantum. Ini saya ngomong. Sebelum partikel itu diteliti keberadaannya karena ada. Bukan karena diteliti menjadi ada. Karena ada itulah bisa diteliti. Maka partikel-partikel yang ada baik elektron, proton, dan lain sebagainya diteliti itu karena ada, maka bisa diteliti. Bukan karena diteliti menjadi ada. Nah, terbalik-balik ini. Sekarang gini bro ya. Bagaimana cara Anda menyangkal pernyataan Sansan berikut? Aku berkata, apa yang selama ini kita anggap sebagai alam semesta objektif, itu bukan lain adalah seperti metaverse yang dicipta oleh kacamata virtual yang namanya pikiran. Jadi apapun juga objek di luar sana, di dalam dunia metaverse, itu tidak objektif, dia dicipta oleh kacamata itu. Ya pikiran kita ini yang menciptakannya. Sudah saya jawab. Sesuatu diteliti itu karena ada keberadaannya. Iya jelas ada bro. Nah, bukan karena sebentar. Dengerin, Bu. Sebentar dulu saya jawab. Anda bertanya saya jawab. Anda nomblok terus. Bukan karena diteliti menjadi ada, tetapi karena ada maka bisa diteliti. Ngerti nggak? Ya, ketika seseorang, misalnya Pak Alfat melihat dunia metaverse, ada kan di sono ada.
Karena Anda menggunakan kacamata itu. Bedanya Anda sadar bahwa Anda mengadakan melalui kacamata virtual reality. Kalau sekarang Anda tidak sadar, pikiran Anda yang menciptakannya. Saya mau bertanya, kenapa partikel-partikel itu disebut partikel yang bermassa walaupun dengan massa yang sangat rendah, ya? Itu ditentukan adanya pengatur massa. Karena ada pikiran, bro. Kalau tanpa ada pikiran tidak ada partikel. Bukan karena diteliti menjadi ada, tapi karena ada bisa diteliti. Siapa yang bilang karena diteliti menjadi ada? Itu kan kata-kata Anda. Anda lihat tadi, karena ada pikiran baru ada barang itu. Gimana? Iya, tapi kata-kata Anda salah. Harusnya sama dengan kata-kata saya, bukan Anda bikin. Ya nggak bisa, Anda bolak-balik kok kata-kata Anda. Beda, bro. Anda sudah menyimpulkan yang salah. Beda. Coba yang benar bagaimana? Jadi ketika seseorang ilmuwan meneliti tentang keberadaan batu misalnya, iya karena dia sudah menciptakannya melalui pikirannya tentang batu yang ada itu. Salah. Yang benar karena dia ada maka diteliti keberadaannya itu. Iya, gini bro, kita jangan mangkreng dengan pendapat kita. Kita harus bisa membuktikannya. Sekarang begini, api itu nggak ada, Bang. Api itu nggak ada, Samsan. Sekarang api itu nggak ada. Terus adanya api ini karena apa? Kok bisa ada? Padahal api itu nggak ada. Karena kita masih berhubungan dengan pikiran. Jadi ada. Coba tanya sama ahli fisika. Sebab terjadinya api ada karena gini, apa? Bro, ada 3 orang ya. 1 dia mati, yang kedua dia masih tidur, yang ketiga dia sadar. Ketika dihubungkan dengan pikiran, maka yang tidur dan yang sadar akan terkena eksistensi api. Tapi yang mati itu tidak, karena udah nggak ada pikiran lagi. Jadi memang api itu dicipta oleh pikiran, bro. Nah, makanya pikiran ini untuk menyatakan, membenarkan keberadaannya menjadi saksi. Akal dan pikiran ini dimanfaatkan untuk membenarkan keberadaan yang ada. Iya, itu logika orang awam seperti itu. Faktanya bukan sebagai untuk membenarkan, tapi eksistensi dihadirkan oleh pikiran. Pak Samsa. Maka saya tanya kalau begitu, api itu bagaimana? Ya, kalau api itu, bentar ya. Soal api ini. Sebentar Pak Nawawi. Ini ya. Sebentar. Saya nyalamin dulu nih. Saya udah lama nggak pernah ketemu nih. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Masya Allah. Ya, kita nyimak banyak ilmu di sini, terutama ilmu dari Pak Sansan. Ilmu akal-akal. Iya. Ilmu ada edan. Sering-sering masuk ke Zoom ilmu rendah gitu. Ya. Saya udah paling rendah ini, Pak. Paling rendah. Oke, Bang Zuma, sukses selalu. Oke, silakan. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Kasih. Pak Sansan, saya mau nanya, Pak Sansan ya. Apa boleh diizinkan ini Pak sama rekan lain? Saya mau tanya sedikit. Silakan Pak Darman. Ya, Pak Sansan, ya, senter itu apakah disebut hidup kalau tidak ada cahayanya? Itu dulu Pak Sansan. Boleh kita katakan dia mati. Ya. Terus kalau bintang di langit bertaburan itu pada malam hari bercahaya, hidup atau tidak Pak Sansan? Kita boleh sebut itu hidup. Pada siang hari tidak ada bintang. Kenapa bintang? Apakah ada masih bintang di sana sedangkan bintang tidak kelihatan? Gimana itu Pak Sansan? Ya, jadi kalau kita hanya mengukur dari sisi fisika, dia tetap ada di sana, cuman tertutupi oleh sinar yang demikian menyilaukan, kan gitu. Tapi kalau kita menilainya dari sudut spiritual, semuanya itu tidak ada. Kitalah yang menciptakannya. Ada Tuhan di dalam diri kita yang menciptakannya melalui pikiran kita. Jangan bicara kita dulu. Meskipun tidak ada kita, ada juga makhluk ini yang jangan bicara kita. Iya. Hanya apa sebabnya matahari bercahaya malam hari, dia dapat dari cahaya mana? Malam hari. Ya, kalau Anda ingin bertanya kan dari sudut fisika kan, bukan spiritual kan? Saya lari ke sana juga karena ini benda hidup, kita juga benda mati. Tetap ada apa yang menyebabkan. Maksudnya gini, Bro. Kalau Anda ingin bertanya secara spiritual, saya jawab secara spiritual.
Kalau fisika ya fisika beda lagi, bro. Kenapa tidak? Bukankah esensi roh kita yang menghidupkan? Kita Ya ini udah, benda kalau roh. Anda langsung ke situ berarti saya jawab secara spiritual. Di sana tidak ada apapun kecuali Anda menciptakannya melalui pikiran Anda. Sampai detik ini, Sansan dan kita semua tidak ada kecuali kita sendiri yang berimajinasi tentang itu. Sansan, tidak akan bisa cahaya itu ada di bumi tanpa ada bumi tempatnya terpantul. Misalnya di air. Apakah cahaya matahari di air itu adalah matahari? Sama ini bintang. Bintang dapat cahaya dari matahari. Kenapa siang hari tidak dapat cahaya atau kalah cahayanya dengan matahari? Nah, sekarang persoalannya, apakah cahaya di bintang itu adalah matahari atau cahaya matahari sendiri itu? Itu Pak, cara memahami esensi kita dengan esensi roh yang diberikan atau cahaya dari Allah. Poinnya apa sih? Saya nggak ngerti, bro. Kemana arah pembicaraan Anda? Inilah Anda bicara tadi Nur Muhammad atau Nur Yesus. Di sini ada masisatnya Nur itu, ada Nur Allah. Nur Muhammad atau Nur Sat atau Nur seluruh sifat Allah itu ada Nur sifat. Bukan Nur Sat, Pak. Perhatikan. Begitupun dari rahasia Anda. Itu adalah rahasia sifat Allah. Al-insanu sirri wasifati. Allah gairi. Itu sifat. Sifat sirnya Allah. Bukan sirnya Allah. Iya. Anda sedang mengutip kitab suci yang tidak pernah Anda verifikasi kebenarannya, bro. Kenapa tidak ada kitabku itu? Kitabku, kita Al-Quran. Bedakan kudus, bedakan Al-Kudus dan dengan Roh Kudus dengan roh. Roh itu bisa jadi kudus, manakala jiwa suci. Ini diterangkan di Al-Quran ini. Bahwa Anda sedang menggunakan sebuah dalil yang tidak pernah bisa Anda verifikasi kebenarannya, bro. Kitabku ini. Aduh, inteligensinya di mana? Kudus. Perhatikan Al-Malik. Pahamkah bahasa Arab Al-Malik? Raja. Raja segala suci. Beda yang disucikan seperti malaikat. Itu dari kudus, dari Al-Kudus. Roh. Kudus tanpa dari Al-Kudus. Memverifikasi aja tidak pernah, tapi kok dijadikan dalil, dijadikan kebenaran. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan Anda sudah pernah verifikasi kebenarannya? Ya, Tuhan Anda baru berusia 70 tahun. Dari mana Anda bisa memverifikasi bahwa manusia yang Anda tuhankan itu adalah pencipta langit dan bumi? Silakan. Ya, jadi pertama kita harus mengenal dia melalui kesucian ya. Kedua, maksudnya kesucian kayak mana lagi nih? Anda mau dengar nggak? Kalau nggak mau dengar saya diam, Pak. Enggak, kalau Anda ngomong itu semua akan melahirkan pertanyaan. Kenapa? Karena Anda itu berbicara di hadapan orang-orang yang memahami makna sebuah kata, apalagi kalimat. Anda mengatakan Anda mengenal Tuhan Anda yang baru berusia 70 tahun dengan cinta kasih. Maksudnya kayak mana itu? Ya kalau Anda tidak ingin mendengar, saya diam aja deh. Anda yang ngomong deh. Ya udah, kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya, jawab aja. Jangan menciptakan pertanyaan baru. Saya nggak bisa menjawab karena tujuan Anda debat, bukan ingin mendengar. Jadi maunya Anda itu menjadi dosen di sini. Kami jadi siswa gitu. Dengan ilmu akal-akalan, dengan modal lidah goyang-goyang, dengan adanya suara yang dicipta Allah, Anda ingin jadikan itu bahan untuk menceramai kami di sini gitu. Anda saya tanya, ketika kami berbicara mengenai ayat suci Al-Quran, Anda mengatakan berdalih tentang kitab suci. Nah, sekarang saya balik kepada Anda. Anda mengatakan Tuhan Anda berusia 70 tahun. Apa dasar pijakan Anda mengatakan itu? Landasan kebenarannya apa? Pijakan untuk menguji daripada konsep ketuhanan Anda itu apa? Sehingga Anda mengatakan itu adalah konsep yang benar. Coba. Anda pernah memverifikasi Tuhan Anda yang berkelamin, yang tidur, lapar, bahkan ketakutan, kalau musim hujan dia flu, bahkan kalau dia nggak mandi kena panu? Anda pernah memverifikasi dia? Sehingga Anda menjadikan dia sebagai pencipta langit dan bumi. Coba Anda jawab, silakan. Ya. Ayo, silakan. Jadi ketika saya katakan dia itu bukan suatu kepribadian Tuhan itu, tapi yang bukan kepribadian itu bisa hadir dalam suatu pribadi yang saya namakan Maha Guru Cingai.
Tapi ketuhanannya itu jangan disamakan dengan kepribadiannya. Inilah yang orang nggak ngerti. Tuhan sang pencipta yang bukan kepribadian itu bisa hadir pada diri kita semua. Dan dia telah hadir pada diriku dalam batas tertentu. Contoh. Ya. Contoh, setiap detik aku ini mencipta. Termasuk kehadiran kalian, suara kalian. Itu aku yang menciptakan. Tuhan di dalam diriku yang menciptakannya melalui pikiranku dan telingaku. Tapi kalian tidak peka itu. Jadi Tuhan itu setiap detik mencipta melalui pikiran kita, melalui kelima panca indera kita. Tapi kami yang menciptakan suara itu, kami Pak Sansan. Kami yang menciptakan suara untuk Pak Sansan dengar. Lanjut, Sansan, coba terus. Awas kalau nggak benar. Ya. Terus. Jadi salah satu bukti bahwa Maha Guru itu adalah sang pencipta, ya. Itu adalah langsung saya sendiri adalah saksinya ketika dia memberikan rahmatnya pada saya dalam bentuk penampakan spiritual, ya, dalam bentuk mimpi-mimpi spiritual. Sebelum segala sesuatunya terjadi, ketika kebangkitan spiritual itu belum terjadi, dia hadir dulu di dalam kesadaran saya. Dialah yang memberitahu saya tentang apa yang akan terjadi kelak nantinya gitu ya. Jadi bukan usaha Sansan, nggak bisa saya kalau bukan karena Maha Guruku. Jadi ada Tuhan di dalam semua manusia secara potensial gitu ya. Jangan disamakan antara kita dengan Maha Guru, jauh sekali. Makanya, kalau saya bilang kitab suci ini seperti pilar-pilar kebenaran, tapi kita nggak boleh bersandar pada kitab suci. Kita harus mencari Tuhan di dalam diri kita, itu loh. Tuhan ada di dalam diri kita, dalam wujud apa? Nah ininya ya. Percikan-percikannya seperti apa itu saya bilang. Kita harus menggunakan cinta kasih, keterbukaan pikiran, kesabaran, kerendahan hati. Ya, itu sifat-sifat Tuhan yang harus hadir dulu dari situ. Baru kebenaran yang sejati bisa kita peroleh. Jadi bukan dari kitab suci, bukan melompat itu kalau langsung ke kitab suci. Bukan cara yang benar. Terus jika Tuhan setelah sudah hadir di dalam diri kita nih, barulah dengan cahaya Tuhan itu yang tadi saya sebutkan sifat-sifat itu, barulah kita mencari orang yang dijadikan Tuhan sebagai rumahnya. Itu yang harus yang disebut wakil Tuhan itu. Wakil Tuhan bukan lain adalah Tuhan itu sendiri. Setiap manusia adalah panel ketuhanan itu sendiri, sang pencipta itu sendiri. Sudah belum? Ya. Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, begitulah Quran mengajarkan, sehingga makanya saya percaya kepada Quran karena Quran menyebutnya begini. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yaqilun. Maka diperintah menggunakan akal, ya. Itu. Jadi untuk menalar agama ini, menalar kitab itu pakai akal, benar atau tidak pembuktian. Maka bisa dikatakan benar, itu benar secara ilmiah. Kalau dikatakan salah, salah secara ilmiah. Sehingga Quran menyuruh kita memakai akal. Kenapa? Satu-satunya kitab yang menyuruh kita menggunakan akal adalah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Inna fi dzalika di ayati liqaumi yaqilun, yaitu orang-orang yang menggunakan akalnya. Terus apa lagi? Enggak ada kitab seperti Quran. Apalagi terus? Makanya masuk Islam jadi paham nanti. Yo, yang lain Sansan. Gak bisa yang ngomong pasti kan? Tuhan, yang pasti Tuhannya ini Bang, 70 tahun usianya Tuhannya. Maka karena dia nggak menggunakan akal, sedang kami umat Islam menggunakan akal. Itu dia. Tapi mending beliau Tuhannya 70 tahun, ada tetangga saya Tuhannya cuma 33 tahun. Jadi kitab suci sebelum Anda ngomong seperti itu, Sansan, kami umat Islam menjadikan Quran itu sebagai acuan, kaidah-kaidah. Nanti akal ini meneliti kebenaran daripada ayat. Anda mau bukti ayat-ayat Quran itu benar secara akal? Mau? Nanti Anda bantah lagi. Bukan berarti karena pertanyaanku gini, Bro. Bukankah kita telah menggadaikan akal budi kita pada kitab itu? Menggadaikan berarti mengkafirkan diri. Kita harus punya alasan. Ya, kita harus punya alasan. Gini, kita sebagai orang berakal budi harus punya alasan yang layak kenapa kita menggadaikan akal budi pada kitab itu. Iya, Sansan, saya jelasin. Quran itu adalah kabar, ya. Saya beranalogi ini, saya dengan Anda berjalan di tengah hutan. Saya mengkabarkan kepada Anda, Sansan, di sini ada rusa.
Anda tidak langsung percaya tentunya, maka Anda pakai akal. Anda cari, Anda lihat tapak-tapaknya, maka Anda berkata, akal Anda mengatakan benar. Alfat, benar Anda. Dengan akal Anda, membenarkan itu dengan akal Anda, karena Anda melihat bukti bahwa ada tapaknya di sana. Pada mulanya sekedar kabar dari saya kepada Anda. Lalu Anda membenarkannya kenapa? Dengan akal Anda, karena Anda melihat bekas-bekas ya kebenaran dari kabar yang saya berikan itu. Ya pakai akal. Yang mana sih? Ayo, apalagi? Nggak bisa dibantahkan Quran kan? Nggak bisa. Yuk, jangankan cuma san-san, panggil seluruh Ya jin. gini bro, tadi kan kita bicara tentang wakil Tuhan, apakah itu Tuhan? Kalau cuma pakai dalil di Quran, tentu aja dia bukan Tuhan, karena tidak ada pembahasan tentang itu di Quran. Karena Quran bahkan menyamakan antara sosok manusia dengan kesejatiannya. Kalau saya nilai ya, maaf kalau penilaian saya salah. Sebentar bro, sebentar. Begini, menurut saya Quran menyamakan antara sosok manusia dengan sejati manusia. Disinilah repotnya. Begini, Anda mencoba mengambil kesimpulan dari Al-Quran tanpa Anda mempelajari dahulu Al-Quran. Di Quran dikatakan, maka pakai akal. Ada kholaqal insan min alaq. Insan min alaq. Kalau prosesnya nanti ada fahor, sol, hamain, ya. Dalam prosesnya akal kita meneliti ya apa benar tin, apa itu tin, salsal, fakhor, lazib ya, akal kita meneliti. Tapi pada kesimpulan ya manusia adalah min alaq. Sedang ada lain konsep di dalam Al-Qur'an, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang bukan ciptaan, melainkan kepunyaan. Tahu saya Anda itu mengambil kesimpulan sebelum Anda tahu apa yang Anda simpulkan. Kami ini meneliti dulu, mempelajari dulu. Oke. 18 tahun kami belajar Al-Quran. Oke, maaf saya interupsi. Kebenarannya itu. Ini bro, saya interupsi ya bro. Sekali lagi ya, jika Quran itu kebenaran objektif, harusnya Muslim memverifikasi dulu tentang kebenarannya itu. Bukannya mencuplik ya. Ingat lo ya, anggap aja bukan Quran dah. Kita bicara tentang buku lain. Suatu kitab B. Kitab B hanya layak dijadikan sandaran atau pedoman kebenaran jika kitab B ini diverifikasi dulu kebenarannya. Nggak boleh saya sudah ngomong, Samsan. Ya, tidak boleh mencuplik. Ini benar. Itu terbukti secara ilmiah, ini benar. Nggak bisa bro, Anda nggak ngerti juga ya. Adanya 1000 kebenaran yang ada di dalam suatu kitab tidak bisa dipakai bukti bahwa tidak ada kesalahan di dalam kitab itu. Jadi Anda harus punya sistematis yang benar dalam logika berpikir. Iya, ngerti. Makanya saya 18 tahun mempelajari Al-Quran. Bukan saya iman-iman buta. Saya menjadi saksi akan adanya Tuhan itu dengan kesaksian. Bukan cerita dari Pak Ustadz. Dulu awal-awalnya iya. Gitu loh. Maka Anda jangan menyimpulkan sesuatu yang Anda tidak tahu apa yang Anda simpulkan tentang Al-Quran. Itu loh. Tanya dengan Bang Zuma itu Pak ahlinya. Tentang Al-Quran, tanya dulu sampai Anda bisa menyimpulkan kesimpulan itu. Begitu Bang Santan. Anda salah. Ya. Apalagi mau dibantah? Ayo. Sedikit Bang. Jadi gini Pak Samsan. Allah itu sebelum menciptakan dia sendiri. Allah itu sendiri sebelum dia menciptakan. Agar supaya dia dikenal bahwa dirinya ada, maka dia mencipta. Ciptaan inilah yang disebut makhluk. Artinya gini, logika yang Anda jabarkan tadi, bahwa pada diri manusia harus dibedakan dengan hakikat manusia. Itu yang Anda mau kan? Anda menyalah-nyalahkan kami yang menyamakan antara hakikat manusia dengan manusia itu sendiri. Saya ajarkan kepada Anda gini. Hakikat manusia itu adalah ciptaan, makhluk. Gak sampai kepada hakikat ketuhanan. Kecuali Tuhan itu sebagai sumber dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan itulah manusia. Jadi hakikat manusia itu adalah ciptaan. Dia adalah makhluk. Gak sampai kepada hakikat Tuhan. Tuhan itu berdiri sendiri. Dia tidak bisa kemudian menjadi manusia. Dia gak bisa menjadi makhluk. Apapun ceritanya. Jadi yang dikatakan sesuatu yang baru, itu bukan Tuhan. Seperti Tuhan Anda yang baru usia 70 tahun. Itu bukan Tuhan itu. Itu adalah makhluk yang Anda tuhankan. Yang berasal dari Tuhan. Jadi semua apa yang ada
yang Anda lihat, yang Anda dengarkan, yang Anda rasakan, Iya, bro. yang merupakan makhluk itu adalah ciptaan Tuhan. Lagi ya, bro, Jadi Tuhan ya. itu sendiri, Nih, dia berdiri coba. sendiri. Supaya dia Bro. dikenal, maka dia Interupsi, menciptakan bro. ciptaan. Gitu. Interupsi. Jadi, apapun juga yang kita simpulkan dari sebuah buku yang nggak pernah diverifikasi kebenarannya, maka Nah ini belum tentu logika benar. loh, ini Dengar bukan dulu. buku loh. Jangan dipotong dulu, belum selesai ya. Saya tidak menyatakan benar. Kalau atau Anda salah. boleh motong saya, boleh. Tolong bentar dulu. Anda bro. boleh motong saya, belum selesai Iya, Anda ini, boleh bro. motong gitu ya. Iya. Baguslah kalau gitu, silakan. Jadi kalau dalam Iya. diskusi bolehlah interupsi. Anda juga boleh interupsi saya ya. Jadi gini, apapun juga sebuah buku kalau dia belum diverifikasi kebenarannya, maka apapun juga yang ditarik dari buku itu bisa benar bisa salah. Saya tidak memastikan itu salah. Tapi kita sebagai orang cerdas harus punya alasan yang layak. Kenapa kok menganggap buku itu pasti kebenaran? Lalu kita instruksi Pak Sansan, Quran itu sudah diverifikasi kebenarannya. Jadi lewat para sains lah. Oh Semua bukan dari bro, bukti makanya itu. saya bilang gini bro, ada 1000 kebenaran di dalam suatu buku pun tidak menjadi bukti bahwa buku itu tidak ada salahnya. Paham nggak sih? Logika berpikirnya harus tahu loh di situ. Logika Pak Sansan berpikir, semua yang datangnya dari Tuhan ada kesalahan nggak? Buktikan bahwa kitab Enggak, suci Anda sekarang datang dari Tuhan. Yang datangnya Iya, dari tidak. Tuhan, yang datangnya dari Tuhan, asalnya dari Tuhan, ada kesalahan nggak Tuhan? Iya, buktikan dulu kitab Anda datang dari Tuhan. Tidak boleh mencuplik. Tidak ada Ya, itu sudah kesalahan. bukti. Tapi buktikan Sudah dulu bukti. bahwa tidak ada kesalahan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggak bisa bro. Klaim itu bukan bukti. Coba kita sebagai orang cerdas, ya. Orang cerdas tidak akan menganggap klaim sebagai bukti. Buktikan dulu. Jangan dianggap klaim itu kebenaran. Makanya umat Islam keseluruhan banyak kami sudah kesepakatan, sudah final untuk menempatkan konsep ketuhanan itu. Loh kok jadi kemana-mana? Pertanyaannya buktikan. Kitab suci yang Anda pegang itu sepenuhnya dari Tuhan. Kan nggak bisa membuktikannya. Hanya subjektif aja pembuktiannya. Tantan, Anda kenapa nggak tanya ke saya? Kenapa saya membenarkan Al-Quran? Kenapa Anda nggak bertanya? Coba Anda Karena bertanya. saya tahu Anda itu Nanti pembuktiannya dulu, subjektif. jangan tanya Saya dulu. tahu Anda itu semua Muslim hanya bisa Bukan, membenarkan ini Quran kayak secara Alfat, subjektif, Alfat. bukan objektif. Alfa, coba kenapa saya membenarkan Al-Quran? Tanya dulu. Enggak, saya nggak membutuhkan jawaban Anda karena saya udah kenal Anda, udah tahu Anda tidak punya alat ukur yang memadai untuk Mau saya membenarkan. terangkan kenapa Anda bertanya? Enggak. Kenapa kalau orang baca Quran saya bilang sadaqullah maha benar Allah? Kenapa? Semua itu Kenapa? subjektif, hanyalah kepercayaan. Anda sedang menggadaikan akal budi Anda pada kitab Anda. Baik, seperti itu. Kalau begitu ini saya terangkan. Ya, kenapa Quran itu kok saya katakan benar? Ini cerita dengar dulu ya, 2 menit lah. Siap dengar nggak, Bang Hansan? Kenapa saya katakan benar? Mau nggak dengar? Hah? Dari ayat yang pendek saja. Nanti bisa dilihat kebenarannya. Nih, silahkan Anda buka surat An-Nahl 69. Ya. Nih, lihat. Kata Allah di situ, ya. Min butuniha syarabun alwanhu sifaulinas. Ini katanya pendek. Ya. Dari perut lebah itu keluar madu yang beraneka macam warnanya, setiap keluar semacam minuman, ya. Itu belum menjadi madu, Allah tidak katakan madu. Ya. Allah katakan dari perut lebah itu. Padahal kita tahu kalau dari perut pasti keluarnya sapi. Tapi kenapa Allah mengkabarkan itu kepada Muhammad 1500 tahun yang lalu? Yang peneliti belum tahu ada istilah netar yang diserap oleh madu ke dalam perut dan dimuntahkan kembali. Quran menjelaskan dengan detail min butuniha syarabun alwanuhu sifaulina. Ya. Coba tunjukkan kepada saya kalau ini bukan dari Tuhan, siapa guru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, 1. Mau yang lain? Hah? Mau yang lain? Enggak terbantah. Ngomong dengan saya pakai ini, pakai apa namanya? Pakai patokan. Jangan ngomong asal mengklaim enggak jelas ya. Itu Sansa. Begini, Kenapa Pak Anda enggak Sansan. bertanya kepada Pak saya?
Pak Samsang itu tidak punya akal, tidak menjadikan akal sebagai patokan untuk menilai. Saya sudah dari kemarin-kemarin itu saya diskusi, saya katakan akal budi itu yang menjadi tolok ukur, tools. Tapi dia bukan akal yang dipakai tools, jadi nggak bisa ngomong kita sama Pak Samsang itu. Bagaimana Pak? Dia pernah tanya itu, apa yang menjadi tolak ukur kebenaran, apa tools yang dipakai untuk menilai sesuatu atau kitab suci kata. Oke. Saya bilang akal. Oke. Pak Samsang kan bukan akal. Oke. Dua-duanya bro, cinta kasih dan akal. Saya tidak pakai cinta kasih, akal aja. Oke. Kalau Anda bilang akal, lalu bagaimana cara akal Anda menyimpulkan bahwa Quran itu harus dijadikan sebagai tempat bersandarnya akal budi Anda? Karena akal Al-Quran itu menurut petunjuk bagi akal. Kalau kita baca, sebentar bro. Pertanyaanku, bagaimana cara akal Anda memverifikasi bahwa Quran itu 100% benar? Boleh saya jawab, Sansan? Boleh saya jawab, Sansan? Awas kalau nanti ingkar kamu ya. Kenapa saya katakan Quran boleh, itu perlu dibantu, perlu. Sansan, kenapa di dalam Al-Quran itu menggunakan satu kalimat dalam bahasa Indonesia yang bermakna sama, tapi Allah membuat kalimat yang berbeda? Dan bro, maaf saya interupsi, bro. Sebentar. Karena poinnya saya udah dapat, bro. Poinnya udah dapat gini ya, bro. Apapun juga 1000 kebenaran yang ada di dalam suatu kitab suci tidak bisa dipakai untuk membuktikan tidak ada kesalahan di dalam kitab suci itu. Jadi jangan cara pendekatan Anda pembuktiannya salah dengan mencari apa kebenaran. yang Anda ingin buktikan dari ayat mana yang menurut Anda itu belum benar? Itu mana coba? Oke, bro. Maaf ya, pertanyaan Anda itu tidak tepat ketika saya bertanya pada kalian bagaimana cara akal budi Anda menyetujui bahwa akal budi ini harus diserahkan pada sebuah kitab suci. Jadi pertanyaan Anda, kenapa saya katakan kurang tepat? Sebentar, kalau bukan dari Tuhan, bagaimana Muhammad SAW itu tahu bahwa manusia tercipta? Sebentar. Terang ini saya terangkan. Poinnya udah dapat, bro. Gini, bro. Jangan saya poinnya sepakat bahwa kesejatian Muhammad itu memang dari Tuhan. Tapi saya udah bilang, jika ada 1000 kebenaran di dalam kitab suci, nggak bisa Anda pakai untuk dijadikan bukti bahwa nggak ada kesalahan di dalam kitab itu. Nggak ada kesalahannya, Pak Sansan. Makanya didengar dulu biar paham, Pak Sansan. Karena saya saya meyakini metodologisnya tidak tepat, bro. Metodologisnya kalau Anda seorang yang cerdas, metodologi Anda itu tidak bisa dibenarkan. Anda membenarkan sebuah kitab suci dengan menyerahkan 1000 kebenaran, nggak bisa. Samsan. Itu cuma pendekatan, bro. Kamu harus jujur, bro, mengakui bahwa itu hanyalah pendekatan, bukan pembuktian. Iya, ngerti itu belum pembuktian. Ketika saya membaca belum pembuktian, saya paham. Maka metodenya aja udah salah, bro. Bagaimana cara Anda membuktikan dengan metode? Kita jangan ke Quran dah, kita keluar, bro. Kita keluar ini dulu, saya bicara di luar ini. Ya, begini. Manusia diciptakan dari unsur-unsur apa saja? Sebutkan. Menurut ilmu pengetahuan sains modern, sebutkan. Panggil semua ahli dokter. Saya udah tahu poinnya. Anda ingin mencari kebenaran Quran. Nggak bisa. Kebenaran 1000 kebenaran pun nggak bisa dijadikan bukti. Tidak ada kesalahan di dalam Quran. Ngerti nggak? Ya, sama aja dikatakan Pak Samsang kalau begitu. Itu kitab Pak Samsang itu nggak ada benarnya itu. Kalau Pak Samsang kita bisa buktikan. Kenapa, bro? Argumentasi Anda saya terima. Itu nanti saya akan jawab. Tapi sebelum itu Anda harus akui dulu tidak ada jalan untuk memverifikasi kitab suci Quran itu kebenaran sepenuhnya. Saya sedang verifikasi, Sansan, tapi kan Anda nggak mau dengar. Nggak bisa, bro, karena yang saya lihat Anda Pak Sansan memaksa ya. Kami sudah diprovokasi itu Pak Sansan. Kok Pak Sansan malahan nggak bisa loh. Pak Sansan bilang bahwasanya sudah diverifikasi. Apa belum? Kami sudah verifikasi, bagaimana kami mau beriman? Itu namanya subjektif, bro. Kalau udah diverifikasi, harus objektif. Orang lain harus menerimanya. Gini, bro. Sansan, ketika Anda ngomong, saya dengarkan. Ketika Anda ngomong, saya dengarkan. Ini mau saya jelaskan versi saya. Hargai dong versi saya. Adapun Anda tidak. Cuman cara Anda itu hanya mencari kebenaran Quran. Nggak bisa cara begitu, bro. Ini saya nggak ngomong kitab. Kata ahli-ahli biologi itu, manusia itu tercipta dari apa? Dari
Saya poinnya udah dapat, bro. Poinnya adalah di dalam kitab suci Quran ada firman Allah. Itu saya setuju betul. Bahkan di setiap kitab suci mainstream, agama mainstream ada firman Tuhan. Itu betul. Tapi hal itu tidak membuktikan tidak ada kesalahan di dalam kitab itu. Ngerti nggak sih? Saya ngerti. Kalau memang ada kesalahan di kitab Al-Quran menurut Pak Sansan, tolong tunjukin Pak Sansan. Nah, yang mana kesalahan? Oke. Gini, bro. Kalau mengarah ke situ, bro, ya. Anda Muslim, saya non Muslim. Apapun juga yang saya katakan, karena Anda telah menggadaikan pikiran dan akal budi Anda pada kitab Anda. Sebentar dulu, jangan dipotong dulu. Bagaimana mungkin seseorang, misalnya aku ini Kristen, apapun juga yang Anda katakan tentang Alkitab, pasti saya akan anggap salah karena saya udah jadi robot. Demikian pula kalian sudah jadi robot, udah nggak bisa berpikir. Tunjukin buktinya apa Nggak yang bisa, menurut bro. Pak Sansan salah di dalam Al-Quran. Nggak bisa, bro. Karena akal budi Anda sudah Anda gadaikan. Nggak mungkin, bro. Hanya memfitnah kalau bicara tidak bisa, punya bro. dasar dan bukti. Mari kita contoh, nggak usah Muslim dah. Kita keluar deh ya. Seorang Kristen, apakah dia akan menganggap isi Alkitab salah? Enggak, dia sudah menggadaikan otaknya ke situ. Jadi percuma diskusi kalian dengan Kristen. Kami berbeda sama Alkitab. Kami tidak mengimani buta. Kami landasannya itu ya, akal. Itu kan orang berkata dia tidak buta karena memang dia sudah buta. Enggak, landasan kami akal. Sekarang tolong tunjukkan yang menurut Pak Sansan di antara kitab suci kami Al-Quran itu ada yang salah. Karena Pak Sansan bicara itu. Setiap namanya bisa berbicara pasti mempunyai dasar. Gampang, bro. Gampang. Ketika membunuh dianggap suci, itu aja udah salah. Membunuh di keadaan suci itu salah. Nah, sekarang menurut pendapat Pak Sansan nih, kalau Pak Sansan mau dibunuh orang, jangan dikondisikan ya Pak, jangan dikondisikan. Ya, nanti saya korelasikan bagaimana. Dengar dulu Pak Sansan. Kalau Pak Sansan mau dibunuh orang, apa tindakan Pak Sansan? Itu namanya dikondisikan, bro. Saya nggak menyalahkan sikap itu karena ketika dikondisikan, jangan dikondisikan. Aduh, Anda nggak ngerti. Begini, Bang Sansan. Gimana? Bang Sansan. Pembunuhan yang diperintahkan itu tidak suci, nggak mungkin dari Tuhan, bro. Jadi kalau seandainya bukan dari Tuhan untuk mengatur alam jagat raya ini, pasti banyak perang ini Pak Sansan. Pasti. Karena kodrat dan pikiran manusia itu asli lebih buas dari binatang. Tanpa ada aturan dari Tuhan, tidak akan mungkin terjadi kedamaian seperti ini. Begitu Pak Sansan. Bang Firman. Firman. Besok cari kalajengking sama ular-ular berbisa yang banyak. Ya, Samsan panggil. Ya, lemparin ke Samsan. Kalau nggak dibunuh, tot. Ya, kalau nggak dibunuh itu ular itu apa kalajengking itu ya. Salah entah satu entah dua, hebat dia ya, itu saja. Iya, ini muter-muter Pak Sansan nggak punya pegangan, disitulah karena tidak punya landasan sehingga dia berbicaranya muter-muter. Kita tanya, berbicara tidak ada belum ada kebenaran secara objektif di dalam Al-Quran tersebut karena belum diverifikasi. Nah, kalau memang tidak ada kebenaran di antara dalam Al-Quran itu, salah satunya tunjukkan. Loh, ini diskusi, kita mencari ilmu. Kalau memang kita lalai, mungkin Pak Sansan yang pintar bisa memberitahu informasi, ya kan? Sansan itu bingung. Keluar dia mau belajar. Bang Zuma mau belajar, dia nggak bisa mengajar. Disuruh belajar nggak mau belajar. Repot deh, Sansan. Sansan. Manusia paling repot itu. Iya, Bang Zuma mau belajar, dia nggak bisa ngajar. Disuruh belajar ke Bang Zuma nggak mau belajar. Ini kayak anak kecil aja, disuruh sekolah nggak mau sekolah, disuruh ngajar apa lagi. Dianggapnya kita orang Muslim itu bodoh mungkin. Landasan kita itu hanya iman buta seperti orang Kristen yang bodoh, ya kan? Loh, kita ini berbicara agama itu konteksnya di Quran tuh Allah memerintahkan kita menggunakan akal pikiran. Jadi landasannya orang mana? Udah keluar. Orangnya udah keluar Bang Herman. Oh, udah keluar. Astagfirullahaladzim. Penjelasan terakhir Ustaz Zuma, tidak ada bantahan lagi sebenarnya itu. Dia bantah lagi di luar jalur itu. memang dia nggak bisa lah jadi Ustaz Zuma ya. Ya, nah disitulah artinya kecerdasan daripada Ustaz Zuma tadi itu untuk mensikapi itu tadi.
Dia sendiri blunder dengan kata-katanya sendiri jadinya. Seingat saya Bang, beliau ini dulunya ini Kristen, seingat saya. 3 tahun yang lalu Pak Samsan ini. Iya, Coba kita lihat, kita urai konsep-konsep yang dijabarkan kemudian. Cinta kasih, kemudian Tuhan nusul menjadi manusia. Itu asalnya dari sana sebenarnya. Makanya ketika kita minta apa kitab sucimu, ya dia hanya ucapkan apa, dia menyampaikan buku-buku tentang puisi-puisi cinta. Itu kitab sucinya kan sudah rusak logikanya memang. Tapi saya baba ya kalau nggak salah, komunikasi di telepon tuh saya baba. Ya artinya betul, mereka betul, bicarakan. Betul, saya baba, betul. Jadi membicarakan konsep-konsep cinta, puisi-puisi cinta. Ada lagi masuk tuh. Bang Sansan, yang mana Bang Sansan pegang ini? Si cincang apa si baba? Yang mana sama dua-duanya, Bro. Api di suatu tempat sama dengan api di semua tempat. Bang Sansan. Bang Sansan, tahu lo. Ini kan si cincai ini kan gurunya Bang Sansan, sedangkan Bang Sansan ini menuhankan juga si siapa si baba itu. Sedangkan Bang Sansan pernah mengatakan sama saya bahwa Bang Sansan menuhankan si Cicang Heng. Terus Bang Sansan memakai zikir si baba. Yang mana pula awak nih? Apanya? Bang Sansan kan menuhankan si pertanyaanmu yang apa? Pertanyaanmu yang jelas apa pertanyaannya? Kan Bang Sansan kan tadi mengatakan Maha Guru itulah wakil Allah itulah Maha langsung Guru. poin. Pertanyaannya aja langsung, Bro. Apa pertanyaannya? Macam mana awak nih? Kita dijelaskan, awak tak mau dengar. Nah, dengar dulu. Kan tadi saya tanyakan sama Bang Sansan kan tadi berkata bahwa wakil Tuhan itu adalah Maha Guru Cheng Hai. Nah, kalau tadi Bang Sansan mengatakan, tetapi di sisi lain Bang Sansan pernah mengatakan kepada saya bahwa sikirnya Bang Sansan itu saya baba. Iya betul. Nah, mana pula awak nih? Pertanyaan Anda apa? Makanya dari tadi diulang-ulang nggak ngerti-ngerti juga. Yang apa mana yang yang diikutin Bang Sansan maksudnya? Yang mana diikutin? Oke, jadi dengarkan ya. Ketika aku meditasi, aku mengikuti Maha Guru Cinghai. Ketika aku zikir, aku mengikuti Sai Baba. Dua-duanya juga Tuhan, Bro. Jelas kan juga. Dua-duanya Tuhan ya, pegang ini. Dua-duanya Tuhan kan? Ya, dengerin baik-baik. Coba dengerin. Ya, saya katakan, Bro, Tuhan itu bukan suatu kepribadian. Yang bukan kepribadian itu hadir pada Sai Baba dan Maha Guru Cinghai. Dia juga hadir di dalam diri saya. Kenapa saya masih menggunakan mereka? Karena saya belum dewasa. Ketuhanan di dalam diri saya masih mentah. Paham nggak kalian? Iya, kalau memang masih mentah, kami yang sudah matang, dan kami dituhankan juga dong nanti sama apa sama Sansan. Kan sudah dibilang Tuhan bukan suatu kepribadian. Sansan, Bang Sansan. Selain daripada ajaran Islam tidak ada yang benar Bang Sansan. Itu titik poinnya sudah, tidak ada sudah. Selain daripada Islam tidak ada yang benar Bang Sansan. Coba dengerin kalian. Supaya menyempurnakan semua ajaran dengerin dulu, Bro. Supaya aku mualaf, Muslim harus bisa memverifikasi dulu apakah Quran itu sepenuhnya firman Allah atau hanya sebagian. Anda tidak boleh mencuplik. Dengerin dulu. Sepenuhnya Bang Sansan, sepenuhnya. Coba dengerin dulu, Bro, ya. Sesuatu emas itu dinyatakan sepenuhnya emas bukan oleh si pemilik emas, tapi oleh orang lain. Bagaimana cara Anda membuktikan ini tuh emas? Nggak ada yang bukan emas, 100% murni. Buktikan itu. Anda tidak boleh mencuplik ayat untuk membenarkan ayat. Bang Sansan, paham tak yang dikatakan istilahnya kalam Allah? Paham tak yang dikatakan kalam? Tidak. Kalau Bang Sansan tidak paham kalam, makanya Bang Sansan itu selalu istilahnya mempercereli Al-Quran. Jadi begini Sansan, ketika emas itu untuk menguji kemurnian emas, itu ada alat yang untuk mengetahui kemurnian apakah dia 18 ataukah dia 24 karat. Nah, ini tidak harus orang lain. Itu ada alatnya. Alat untuk mengukur kemurnian emas itu. Ya. Bukan harus orang lain, kita sendiri kalau punya alatnya kita akan tahu. Iya. Begitu. Nah, pembuktiannya alat-alat kita harus itulah, bisa
disepakati orang lain, bukan pembuktian Makanya subjektif Bang, ya. makanya dengarkan dulu. Makanya dengarkan. Maka ketika suatu kebenaran itu bisa dikatakan benar karena teruji secara ilmiah, bukan teori, tapi secara ilmiah dia benar. Menjadi satu asas hukum karena dia ilmiah. Kalau teori tidak bisa dijadikan satu patokan hukum. Kalau salah, maka buktikan kesalahan itu secara ilmiah. Jadi jangan justice. Ketika Anda mengatakan suatu kitab lah, apa saja. Ya udah, saya bisa menunjukkan kesalahannya, Bro. Nah, Tuhan itu Maha Pengasih. Dia tidak mungkin mengajarkan manusia membunuh. Iya. Itu aja ya. Nah, Tuhan yang ada di dalam Sansan yang memberitahuku bahwa Tuhan itu tidak mungkin mengajarkan untuk membunuh hewan ternak. Iya. Di sini aja kita udah beda, Bro. Sebentar, saya akan buktikan bahwa Al-Quran itu barang siapa membunuh satu orang maka seperti dia membunuh. Bukan kesana, Bro. manusia. Tadi saya udah bilang, Bro. Adanya 1000 kebenaran di dalam suatu kitab nggak bisa dijadikan landasan. Tidak ada kesalahan di dalam kitab itu. Kok Anda balik lagi mencari kebenaran Quran? Nggak mungkin bahkan ada kesalahan di dalam Al-Quran yang Ini yang sedang diukur apa? Tadi Yang sedang bilang, diukur Bro, apa? Anda sedang Dengarkan. mengukur apa? Iya, dengerin. Yang Dari sedang tadi Anda ukur apa? Anda kan Sebentar. mengatakan itu salah. Berarti Ya, Anda gini, sedang Bro, ya. mengukur itu. Ya, dengerin dulu, dengerin. Tuhan itu Maha Pengasih. Dia harus hadir di dalam diri Al-Fat. Ketika Tuhan Dia hadir sudah di dalam, paham sudah dengerin apa dulu. yang Anda katakan itu paham. Dengerin Sudah. dulu, Bro. Ya. Buktinya, bukti Allah itu itu- salah mana? Bukti itu Dengerin salah mana? dulu. Buktikan Bisa nggak secara dengerin dulu? ilmiah. Iya. Allah itu Maha Pengasih. Kata Maha Iya. Pengasih maknanya apa? Maknanya dia tidak ingin melihat objek yang dikasihinya menderita. Karena Nah, itu iya. tidak mungkin Allah itu memerintahkan kita untuk menyakiti makhluk hidup lainnya. Iya. Tidak membutuhkan Oke. Allah untuk memerintahkan Oke. hal-hal jahat semacam itu. Jadi dari arti kata Maha Pengasih aja Pak Ya, Sansan sebentar. salah mengartikan Begini. pengasih tadi. Begini Bang Sansan, itu sudah diklarifikasi oleh Al-Quran. Apa yang Anda katakan salah sudah diklarifikasi oleh Al-Quran. Sehingga Allah berkata, jangan kamu membunuh. Barang siapa membunuh satu orang, maka seperti dia membunuh seluruh manusia. Maka kalau membunuh dia dihukum, karena tidak boleh sebenarnya. Ya, itu begitulah ajaran cinta kasih di dalam Al-Quran. Karena kebiasaan dari manusia itu suka membunuh, dilarang di dalam Al-Quran. Jangan barang siapa membunuh satu orang yang tidak bersalah ya. Bro, Begini. saya percaya, Bro. Begini. Ketika Ini Anda menganggap bicara akhlak sebentar. Ini sedang bicara Tuhan belum- akhlak sebentar. Ini sedang Bro, klarifikasi. siapapun juga yang menganggap pembunuhan adalah suatu hal yang suci, berarti Tuhannya belum hadir di dalam dirinya. Sebentar, ini sedang klarifikasi. Nah, dalam bicara tentang akhlak itu seperti itu. Tetapi andai kata ada seorang yang tidak beragama membunuh manusia semau-maunya, yang tidak beragama ini, membunuh manusia semau-maunya, lalu tegaklah hukum. Berarti kita bicara dalam konteks hukum, maka hukum harus ditegakkan. Ini bukan bicara cinta kasih, tapi bicara penegakan hukum. Maka divonislah dia dengan hukuman. Bukan berarti kejam, karena ini hukum. Hukum itu Interupsi, berarti, Bro. sebentar, hukum itu Interupsi, berarti Bro. satu kesepakatan yang sudah Bro. kita sepakati dalam suatu Interupsi, Bro. Aduh. Maaf gini, Bro. Kalau Anda anggap membunuh ternak itu hal yang suci, bagaimana jika Sansan saya anggap yang betul itu pemahaman ISIS? Kan Anda menganggap membunuh itu perbuatan suci loh. Ya, Allah Akbar, saya bunuh. Orang-orang yang saya anggap kafir, saya bunuh. Anda itu enggak punya telinga enggak? Ya, otaknya berkarat sudah ini. Saya mau Sekarang begini, argumentasi Pak kalian Samsan, bahwa mohon izin teman-teman, saya ingin tahu dari Anda ya. Anda kan ngajarkan cinta kasih katanya. Nah, saya ingin tahu siapa yang menciptakan kematian? ya kematian itu diciptakan oleh Tuhan melalui pikiran kita. Alah, banyak cerita. Sekarang kamu mengatakan bahwa kematian itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan kematian ini siapa? Tuhan kamu. Tuhan itu bukan suatu kepribadian. Enggak usah jualan cendol. Saya tanya, apakah Tuhanmu yang usia 70 tahun ini yang telah menciptakan kematian di atas muka bumi? Iya, dia yang dia lihat. Nah, kenapa Tuhanmu menciptakan kematian? Kenapa? Katanya cinta kasih. Sebetulnya kematian itu tidak ada, Bro. Yang kita nilai sebagai kematian. Udah. Panggil ambulans, sudah. Silakan yang lain. Ya, saya bilang,
jangan belok-belok dong. Topiknya apa dibelokin terus ya. Berpeganglah kepada landasan. Makanya butuh landasan sehingga kita diskusi tadi itu jangan muter-muter berdasarkan Makanya bro, ini Bapak tadi itu membelokkan topik. Topik kita adalah apakah membunuh itu perbuatan suci. Kalau membunuh bukan perbuatan suci. Tanya sama Pak Sansan ya. Pekerjaan membunuh. Apakah itu membunuh itu tanpa alasan yang dimaksud dalam agama tadi? Apakah membunuh seperti membabi buta? Menurut apa Pak Sansan yang benar itu yang mana? Ya, jadi gini bro. Ketika dalam keadaan normal ada tumbuhan, ada buah-buahan, tapi kita membunuh, berarti itu bukan perbuatan suci, tapi perbuatan awam. Jadi punya kesifat Tuhan itu hanya cinta kasih begitu? Nggak ada hukum yang ditetapkan itu karena kamu yang menyatakan. Itu kamu yang menyatakan, bukan saya. Ini kan saya bertanya sama Pak Sansan. Saya sedang bertanya sama Sansan. Ya, apakah jadi, sifat Tuhan itu hanya cinta kasih? Ya, saya jawab ya Pak. Adanya sifat-sifat Tuhan, Maha Pengampun, Maha Kuasa dan lain-lain, itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membenarkan pembunuhan kita pada ternak. Nah sekarang ini kita bertanya nih sekarang nih ternak nih. Kalau seandainya ternak ini semua binatang di dunia ini tidak ada dibunuh, hukum ya, hukum alam di dunia ini, mau di mana tempat kita tinggal? Banyaknya hewan ternak itu bukan secara alami, tapi sengaja dibudidayakan, bro. Paham nggak? Iya bukan, mau dibudidayakan atau tidak dibudidayakan, pokoknya semua binatang, bayi apapun juga itu nggak ada yang kita bunuh. Ekosistemnya ya. Sekarang manusia mau tinggal di mana? Singa sama macan banyak. Tinggal di bumi karena cicak nggak pernah dibudidayakan, jadi cicak nggak bertambah banyak. Siapa bilang nggak bertambah banyak? Orang manusia ini nggak diternakan bisa jadi banyak? Gimana kalau kita kan ngomongin hewan, bukan ngomongin manusia. Manusia sama aja lah. Isinya dunia ini hewan manusia pun sama. Karena manusia itu juga hewan yang berpikir. Oke, berarti boleh dong pemerintahan komunis membunuhi rakyatnya karena dianggap terlalu banyak rakyatnya. Dengan argumentasi seperti itu dong kamu. Iya, kira-kira itu menurut akalmu perbuatan itu salah nggak? Salah. Iya, makanya Quran menjelaskan. Membunuh satu orang yang tidak bersalah. Membunuh orang yang tidak bersalah. Anda telah menggadaikan akal budi Anda pada kitab suci, padahal Anda tidak punya alasan layak untuk katanya kita disuruh memverifikasi. Jadi gimana ceritanya Pak Sansan kok muter-muter? Coba membunuh itu coba pegang yang mana nih sekarang ini harus kita bicarakan Pak Sansan. Coba sama saya ya, Pak Sansan harus fokus sama saya nih. Membunuh itu perbuatan suci atau perbuatan biasa? Membunuh itu adalah suatu perbuatan jahat. Tetapi dalam kondisi perperangan manusia untuk membela diri, bro. Coba ya, tolong. Saya udah bilang nggak usah dikondisikan seperti itu. Kok balik lagi ke situ lagi, selalu mencari pembenaran kok ya. Membunuh dalam keadaan normal itu suatu perbuatan biasa atau suci? Salah. Salah. Ya udah nggak boleh berarti membunuh ternak itu. Salah. Membunuh ternak itu dosa. Iya, makanya di mana Quran yang menyatakan itu perbuatan benar? Ya kenapa tuh ada kurban? Ya kurban itu adalah sesuatu untuk dibagikan kepada fakir dan miskin. Karena itu namanya kamu menegasikan Tuhan yang Maha Pengasih dalam diri Anda. Sekarang ini begini Pak Sansan, kalau tidak kebutuhan secara karbon dioksida yang ada pada diri manusia, dan kalau manusia tidak dibutuhkan dengan istilahnya lemak pada diri manusia, manusia akan menempatkan dunia ini menjadi dingin. Jika itulah yang ketika orang sudah menuhankan agama, muncullah sikap seperti itu. Ya tidak, katanya membutuh pembuktian. Sekarang ini sapi nggak usah dipotong nih Pak Sansan. Sapi nggak usah dipotong. Semua binatang yang tidak ada boleh dipotong, dibunuh. Nah sekarang kalau tidak terjadi ekosistem yang ada di muka bumi ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak Sansan? Coba bicara jujur. Jangan ngalor ngidul. Mana Pak Sansan? Jawab loh. Bang, kalau tidak ada sistem ekosistem, rumahnya Pak Sansan itu penuh dengan kotorannya sendiri. Karena tidak ada pengurai gitu.
Ya, jadi dia buang itu di kamar karena nya itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Nggak ada yang mau makan? Karena nggak boleh sistem ekosistem itu berjalan gitu ya. Nah, kalau dikatakan bahwa membunuh itu adalah sesuatu kejahatan, siapa yang menciptakan kematian? Karena biar ditombak, dipenggal lehernya sampai berkali-kali, kalau tidak ada kematian nggak akan mati. Jadi cinta kasih yang dijajakan itu cinta kasih buta gitu loh. Ya, Pak Samsan, coba cari rumah sakit yang terdekat. Berobat dulu, Pak. Pak Sansan. Satu lagi. Wujud cinta kasih Tuhan itu dengan adanya perintah membunuh. Tapi yang terpola, yang punya alasan, yang punya dasar. Kenapa Al-Quran mengurai itu dan sesuai dengan akal logika? Coba telaah baik-baik ini Pak Samsan. Binikmu diperkosa, anakmu dibunuh. Kalau tidak ada pembunuhan, maksudnya kamu memahami kamu ini adalah sekte Alibaba atau Sakbaba gitu ya. Kemudian istrimu dibunuh, tapi karena kamu dilarang agamamu membunuh, jadi kau biarkan aja pembunuh itu merajalela kemana-mana dia melakukan pembunuhan. Nah, sistem kepercayaanmu kemudian dianut oleh manusia seluruhnya, maka orang akan saling bunuh-bunuhan terjadi. Kenapa? Karena tidak ada lagi perintah kalau membunuh maka hukumnya dibunuh. Karena tidak ada hukum dibunuh ketika kita membunuh, maka semua orang bebas membunuh. Kenapa? Karena kematian itu sudah dicipta oleh Tuhanmu. Tuhanmu yang menciptakan kematian, sehingga manusia ketika dibunuh ya mati. Coba manusia dibunuh tidak ada kematian, tidak akan mati gitu. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan logika sehat, adanya perintah mengeksekusi dalam hukum qisas itu disebabkan justru karena cinta Allah. Misalnya gini, kalau kau bunuh saya, Pak Samsan, maka kau akan dibunuh. Nah sekarang mau enggak Anda membunuh saya? Tentu enggak mau. Kenapa? Karena ada perintah. Kalau kau membunuh sesamamu manusia, maka kau juga akan dibunuh. Itulah cinta kasih. Karena manusia sudah diberi akal sehat, diberi syahwat, diberi nafsu, maka kemudian Allah memberikan, Tuhan memberikan pedoman hidup. Layaknya Anda membeli kulkas, kitab suci itu adalah buku panduannya. Kalau Anda beli kulkas, Anda tidak tahu cara menggunakannya, bisa jadi kulkas Anda jadikan sebagai lemari pakaian. Begitu Pak Samsan, hidup beragama itu pakai akal Pak. Tuhan kok baru usia 70 tahun. Pieto mas, kapan warasnya sih? Jadi kalau sapi itu nggak dibunuh ya kan Pak Sansan nanam padi, padinya dimakan sapi terlalu banyak ya kan? Mau makan apa nanti Pak Sansan? Terakhir nggak ada makanan lagi sapinya, makan Pak Sansan dia. Nah itu dia makan beras. Makan nasi dari beras. Berasnya dari sawah. Di sawah banyak binatang. Nah kalau binatangnya nggak dimakan, nggak dibunuh sesuai dengan kaidah agama, maka kemudian padinya nggak bisa tumbuh-tumbuh. Nah ini kan ayat gitu. yang share tadi bagus tuh. Ya, silakan lanjut Bang, silakan. Suruh Samsan tuh baca itu ayat itu. Itulah bukti cinta kasih dalam Makanya Islam. saya bilang, kalau Anda berpikiran begitu, membunuh itu perbuatan baik dan suci, bedanya apa kalau saya menganggap ISIS itu ajaran yang benar? Jadi begini, Bang Samsan, atas dasar apa kami itu membunuh binatang ternak? Begini. Jadi Tuhan memang menciptakan binatang-binatang yang baik itu untuk manusia, untuk konsumsi manusia. Memang diciptakan untuk itu. Ya, dia diciptakan itu, untuk konsumsi manusia, sebagian dari binatang-binatang yang baik itu. Lalu diaturlah caranya. Kalau membunuh dengan cara yang baik, pisaunya harus tajam, jangan sampai menyiksa dia, ya kan? Nah, ini seluruh kecuali Anda, kecuali kepercayaan Anda, hampir mayoritas orang makan daging, ya kan? Hampir mayoritas. Nah, di dalam Islam diatur cara-cara menyembelih yang baik, ya. Begitu, jangan sampai menyiksa dia. Memang dia diciptakan untuk manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk binatang. Enggak cuman binatang saja, tumbuh-tumbuhan juga memang dipersiapkan untuk manusia. Karena kebutuhan manusia akan protein, akan kalori, akan apa macam-macam. Maka disiapkan oleh Allah ini bahan-bahan makanan, baik dari tumbuh-tumbuhan maupun dari
hewan. Cuman diatur caranya dalam Islam itu. Harus tajam pisaunya, jangan menyiksa, jangan sapi lagi berjalan diambil separuh saja, nggak boleh di dalam Islam. Oke, ya. Hebat sekali Islam kan. Mana ada sampai sedetil itu dalam agama lain mengatur cara, termasuk tata cara di dalam menyembelih binatang. Itu, Bang Samsan. Mana Samsan ini? Masih ada? Dengar, Samsan? Bang Sansan. Ambulans, oksigen. Lagi mencari oksigen dulu bentar. Kalau kita menganggap membunuh ternak itu suci, bedanya apa kalau Sansan bilang ISIS itu ajaran yang benar? Jadi begini, Tuhan mana yang melarang membunuh ternak? Itu bahasa membunuh. Oke, Itu kan. saya jawab ya. Tuhanku yang melarang membunuh ternak adalah yang ada di dalam diriku dalam wujud cinta kasih. Tidak melarang Tuhanku yang ada di diriku ini. Oke. Kenapa Tuhan Anda yang Maha Pengasih itu tidak melarang? Karena Anda telah menuhankan buku Anda. Enggak. Saya Tuhan enggak pakai Anda bukan Tuhan yang Maha Pengasih, Bro. Tuhan Anda adalah buku, kitab suci Anda. Saya enggak pakai buku. Karena Anda tidak tahu apa itu makna Maha Pengasih. Coba Anda terangkan apa itu mengasihi itu apa, coba terangkan. Sebentar. Saya enggak pakai buku, anggap saya ateis. Saya enggak makan juga daging. Padahal dia enggak berpatokan dengan kitab. Nah, coba Kenapa? Anda jelasin yang Sebentar. disebut mengasihi apa coba? Nanti, kenapa Tuhan yang ada di ateis itu kok enggak melarang? Kan Tuhan ada pada diri manusia, termasuk ada pada diri orang yang kita maksud, ya kan? Kenapa dia kan nggak pakai kitab? Kenapa dia makan daging? Ayo, satu. Maha Pengasih itu begini. Maha Pengasih Tuhan itu dalam bentuk mengharap sesuatu ending yang baik. Ending yang baik. Bukan kematian yang jadi masalah, tetapi ending dari kematian. Ya, mati itu tidak ada masalah, kesan-kesan. Nggak ada saya masalah mati itu. Tapi yang jadi masalah setelah mati itu saya bagaimana. Sehingga Tuhan itu menunjukkan arah-arah tujuan. Petunjuk-petunjuk. Agar kita bisa selamat pasca kematian itu. Itu dari bentuk kasih sayang Tuhan. Bukan kematian. Nggak ada pembunuhan pun akan mati semua ini. Anggap nggak ada pembunuhan. Akan mati. Tapi yang jadi masalah setelah kematian ini bagaimana. Maka dalam bentuk kasih sayang Tuhan itu. Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk biar kita selamat. Allahu Akbar. Monggo. Pak Sansan. Oh, Pak Sansan. Lebih benar membunuh. Dengar dulu saat ini Pak Sansan. Kami ada diskusi mengatakan Pak Sansan. Ya Muhammad, aku jadikan engkau Muhammad karena aku ingin dikenal, maka aku jadikan engkau. Dan aku jadikan alam beserta isinya ini ya karena engkau, karena aku kasih kepadamu Muhammad. Itu diskusinya Bang Sansan. Jelas di Al-Quran itu, jelas di Islam itu Bang Sansan. Poinnya apa? Poinnya apa? Maksudnya seisi alam beserta isinya nih untuk manusia itu, untuk Muhammad. Bang Sansan tidak mengerti kalau tentang Islam tadi itu. Gini bro, sebentar bro. Makanya saya bilang kalau Sansan udah menuhankan sebuah kitab B, maka akal budi saya menjadi bego. Apapun juga kata kitab B, jadi yang menurut kitab B akan menjadi kebenaran saya. Kenapa jadi tadi nggak dibantah? Keterangan saya kenapa nggak dibantah? Anda coba jawab dulu apa arti mengasihi. Coba. Itu sudah saya terangkan, Samsan. Kenapa nggak Anda bantah? Enggak. Coba Anda terangkan apa itu, arti mengasihi, bro. Iya, mengasihi itu dalam bentuk ya. Kepingin sesuatu yang kita sayangi itu berakhir kepada kebaikan. Atau mengharap dia selalu baik. Sekarang begini, nanti dulu. Maka Bang Samsan, sebenarnya begini, bicara tentang sembelih menyembelih ini kan ini yang jadi masalah. Maka tidak ada pembunuhan pun semuanya akan mati. Walaupun tidak dibunuh pun akan mati. Oke, terus? Maka sebentar, kalau dia mati jadi bangkai kan malah jadi masalah kan? Iya.
Maka Tuhan ini bukan masalah kematian sebenarnya. Kematian ini tidak dibunuh pun akan mati. Masalahnya adalah endingnya. Maka kalaupun harus membunuh dengan cara yang baik. Oke, berarti iya karena anak Anda, wanita Anda akan mati, boleh saya perkosa dong? Kan mati juga nantinya. Makanya bahasanya dengan cara yang baik, diatur di dalam agama. Kalau dengan cara membunuh itu baik apa enggak? Baik, kenapa enggak dibaik? Oh, berarti anak Anda juga boleh dibunuh dong, baik kan? Loh, ini dalam aturan baik atau tidak? Lah, saya tanya, kalau berakhirnya suatu makhluk itu dibunuh, baik apa enggak? Iya, maaf. Enggak boleh di dalam Islam membunuh anaknya, membunuh diri sendiri pun enggak boleh. Katanya ternak itu dibunuh, bro. Makanya saya tanya, bro, arti maha mengasihi itu artinya apa? Coba jelasin dulu. Sesuai enggak ucapan Anda? Apakah Allah menginginkan kita mengasihi ternak atau tidak perlu mengasihi ternak? Bentuk kasih sayang itu tidak harus dibelai, tapi kadang-kadang harus dicambuk. Saya nggak tanya soal bentuknya, yang saya tanya, apakah kita wajib mengasihi ternak atau tidak perlu mengasihi ternak? Mengasihi wajib, karena selagi dia hidup bernyawa. Oke, jadi cara mengasihi ternak dengan menyembelihnya gitu? Jadi, ya kalau waktunya dia disembelih, dia sembelih. Kenapa memang? Oke, makanya saya tanya, apa arti mengasihi itu artinya apa? Ya, jawab dulu, mengasihi itu maknanya apa, bro? Terus begini, Tuhan yang maha Tuhan yang maha pengasih itu, anggaplah nggak ada Quran lah sudah ya. Quran yang nggak ada. Iya, saya jelaskan dulu. Enggak, saya nggak mau tanya Tuhan. Mengasihi itu maknanya apa? Misalnya Muslim mengasihi ini saya jelaskan. Maknanya apa coba? Saya jelaskan. Anggap nggak ada Quran, sudah nggak ada Quran, ya. Yang ada cuma Tuhan, ya. Lalu nggak boleh membunuh. Kenapa Tuhan membunuh yang maha pengasih itu? Tuhanmu yang maha pengasih itu kenapa membunuh binatang? Kenapa dia mati gitu loh? Jawab, kenapa Tuhanmu yang maha pengasih itu? Anggap Tuhan adalah yang paling benar, sudah, ya. Nah, Tuhan Anda yang maha pengasih itu, kenapa binatang itu mati, dibunuh? Gimana, Pak? Gimana? Ada. Sekarang anggap nggak ada Tuhan lah, yang ada Tuhan Anda yang maha pengasih itu, ya kan? Nah, kenapa Tuhan yang maha pengasih Anda itu kok membiarkan mati? Membiarkan mati. Iya, binatang itu mati. Kenapa dibiarkan oleh Tuhan? Oke, saya jawab ya. Ya, gini Pak. Tadi saya udah bilang Tuhan itu bukan suatu kepribadian. Jadi konsep itu hanya cocok ditujukan pada Kristen, bukan pada Sansan. Ini loh, maksud saya nggak ada yang membunuh. Kita anggap sudah nggak ada orang Islam, nggak ada lah sudah. Apalagi kitabnya orang Islam aja nggak ada. Lalu binatang itu kenapa mati? Mati ini kan jangan yang menciptakan Tuhan. Jangan melompat-lompat, bro. Anda jangan lompat-lompat. Saya udah bilang. Ini nggak melompat. Bahkan saya anggap orang Islam itu nggak ada. Quran nggak ada. Kita nggak boleh. Ada. Kita harus jujur, bro ya. Yang bro, ada kita cuman. Harus jujur, bro. Membunuh ternak saya itu mendengarkan perbuatan biasa atau perbuatan suci? Apa? Membunuh ternak itu perbuatan biasa atau perbuatan suci? Begini makanya saya bilang. Jawab aja bro. Perbuatan suci atau perbuatan biasa membunuh kambing itu? Makanya dengarkan saya menjawab. Bagaimana saya mau menjawab? Ini kan sudah nggak ada orang Islam, sudah nggak ada nih yang tukang bunuh, nggak ada lah. Sudah anggaplah orang Islam tukang bunuh, ya. Yang ada cuman pengikut agama Anda. Lalu nggak ada lah orang membunuh ternak itu karena Tuhanmu itu maha pengasih. Kenapa ternak itu masih mati juga? Siapa yang membunuh ternak itu? Tuhanmu yang maha pengasih, ngapa diam diri? Tak cecek Tuhannya itu nanti. Hah? Ayo. Nggak bisa bantah, nggak bisa. Ya. Pak Sansan, makan ikan, makan telur, makan daging atau enggak? Pak Sansan saya mau tanya dulu. Bang Sansan. Oh, Bang Sansan. Sansan, lauknya apa Bapak itu? Telur, ikan, apa namanya, tempe. Coba Pak Sansan. Bang Sansan sudah mati kutu ketika nggak, yang ada cuma Tuhan dia sama pengikut agama dia tuh mati kutu. Betul, udah kutu mati, bukan mati kutu. Dia kutu mati, kebalik Bang. Dia kutu yang mati. Nggak usah makan beras dia itu, nggak usah makan tahu tempe, dia juga membunuh itu, membunuh padi,
membunuh kedelai. Oh, Bang Sansan. Sansan. Tapi senang juga sama Sansan karena masih mau diskusi. Dia ini kebanyakan baca buku kitabnya si Jalaluddin Rumi nih, Lampu Gagasan Sempit tadi itu. Bukan baca komik, bukan? Nah, dia selalu baca bukunya Jalaluddin Rumi itu. Aku bukan Nasrani, aku bukan ini, Lampu Gagasan Sempit itu. Maksudnya tadi itu. Ya, kerana gitu. Iya. Sansan. Diam Sansan, diam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritual orang, tapi selain perjalanan spiritualnya tidak seperti apa yang dibicarakan gitu. Susah orang seperti ini. Nanggung. Gini bro, saudara, yang saya maksudkan, kalau kebenarannya tidak sesuai, maka ke atasnya tidak akan sesuai. Kita jangan menggunakan ad hominem. Kalian tahu kan ad hominem? Coba kita berargumentasi, berdiskusi secara elegan. Jangan menyerang persona, karena kita bukan debat. Tujuan kita adalah mencari kebenaran. Begini, Bang Hasan. Sebentar bro. Fokusnya adalah final wakil Tuhan itu Tuhan atau bukan. Itu titik utamanya. Sebelum itu dicapai, kita harus tahu dasarnya dulu. Kalau dasarnya udah salah, maka kesananya akan salah. Makanya saya katakan membunuh ternak itu bukan perbuatan suci, itu perbuatan biasa. Anda harus bisa membedakan ini dulu. Bang Hasan. Iya, pada dasarnya betul. Saya setuju. Itu secara kaidah dasarnya begitu. Membunuh itu tidak boleh. Itu Kak, benar. Terus apalagi? Yo. Artinya ketika kitab suci memerintahkan itu, berarti itu bukan perbuatan suci, perbuatan biasa, kan gitu. Jadi Quran tidak pernah memerintah membunuh. Misalnya begini, bunuhlah nyamuk itu. Padahal dia nggak ada salah. Bunuhlah semut itu, bunuhlah sapi-sapi itu, tidak pernah. Ketika sebuah kitab memerintahkan kita untuk membunuh ternak, maka perintah itu hanyalah ditujukan pada orang biasa, bukan tujuannya untuk hal yang suci, gitu ya. Artinya kitab itu tidak betul-betul suci. Di situ ada ajaran yang biasa, gitu yang saya maksud. Ngerti nggak sih? Kan? Oh, Bang Hasan. Lalu Bang Alpat. Bang Hasan. Selagi Bang Sansan tidak istilahnya memeluk Islam, tentang ketuhanan Bang Sansan itu akan amburadul. Kenapa saya mengatakan seperti ini Bang Sansan? Semua tentang istilah ajaran tentang konsep-konsep ketuhanan itu hanya Islam yang sempurna konsep ketuhanannya Bang Sansan. Itu kan subjektif, bro. Bukan subjektif Bang Sansan. Ini sudah kenyataan Bang Sansan. Kenapa kalau kenyataan harusnya bisa dipahami oleh saya, bro. Dan dengar dulu, kita lari kepada kitab suci. Al-Quran itu Bang Sansan, petunjuk semua makhluk manusia itu Bang Sansan. Makanya bukan hanya orang istilahnya bisa memetik suatu di Al-Quran itu, bahkan semua manusia. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah ciri khas perilaku manusia itu. Makanya Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Inilah yang Bang Sansan ingkari sebenar-benarnya. Saya tidak pernah mengingkari kebenaran, loh. Makanya saya bilang, tetapi Bang Sansan selalu istilahnya mengutip masalah pembunuhan itu. Apakah Bang Sansan tidak pernah membunuh? Gini bro, apakah karena manusia itu banyak yang jahat, lalu kitab suci boleh mengajarkan hal yang tidak suci? Bang Sansan, itu Al-Quran itu ada suatu petunjuk contoh dalam artian itu. Apa kelakuan manusia itu ada di pada Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu petunjuk seluruh manusia. Ya, berarti boleh ya kitab suci mengajarkan hal yang biasa dan bukan yang suci ya? Begini, dengarkan dulu Bang Hasan. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia dalam artian apa yang dilakukan manusia itu tercatat dalam Al-Quran. Oh, yang bejat-bejat juga tercatat gitu ya, bro? Dalam artian begini Bang Hasan, maksud saya di sini perilaku manusia itu tercatat di Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu petunjuk. Iya, yang nista juga tercatat gitu kan? Yang bejat-bejat juga tercatat. Yang nista itu sudah ada penyebarannya dalam Al-Quran Bang Sansan.
Iya, perlu ya itu ya, Bro. Makanya di Perlu situ ya dicatat maka ya. istilahnya harus menggunakan akal, Bang Sudah, Hasan. sudah Islam itu tercatat logika, yang Bang nista. Hasan. Kalau Yang tidak nista bisa sudah dikatakan tercatat. logika, iya. tidak bisa Sudah. dikatakan satu beragama itu, Bang Hasan. Seperti Bro, zina, kalau janganlah Anda, kamu ya, berzina. kalau manusia cerdas, anggap aja kita harus menggunakan kacamata ilmuwan ya. Ingat ya. Bang Hasan, Seorang orang ilmuwan, berilmu, dengerin Bang baik. Hasan, Bang Hasan, orang Tolong berilmu itu gantian pasti orang ngomongnya ya. menggunakan akal, Bang Hasan. Tolong dengarkan baik-baik ya. Kalau kita ingin mencari kebenaran, kita harus menggunakan kacamata ilmuwan dengan Siap. skeptis. Dengerin baik-baik. Bagaimana cara kita memverifikasi kitab yang kita anggap benar dari sudut atau kacamata ilmuwan? Tidak Siap. boleh mengutip ayat untuk membenarkan ayat. Tidak Siap. 100 kebenaran di dalam kitab suci nggak bisa membuktikan tidak ada kesalahan dalam kitab suci itu. Dari Bang kacamata Hasan, ilmuwan, Anda Bang tidak punya Hasan. alat untuk Bang membuktikan Hasan. kitab suci Anda Bang Hasan. benar sepenuhnya. Oh, Bang Hasan, kamu ingkari Al-Quran sama saja kamu ingkari dirimu, Bang Hasan. Situ aja, sampai situ aja aku bicara. Pernyataan kamu bukan seorang ilmuwan, itu hanyalah seorang yang iman, menggunakan kepercayaan sebagai landasan. Anda tidak menggunakan dasar seorang ilmuwan, Bro. Bang Samsan, ada 6.600 lebih ya Al-Quran yang harus saya buktikan satu demi satu kepada Anda. Oke, kita mulai dari yang pertama. Siap mendengarkan? 6.666 ayat akan saya buktikan kepada Anda dan Anda harus siap mendengar karena Anda menuntut bukti kebenaran dari Al-Quran. Siap? Hah? Siap enggak? Saya nggak bersedia mendengarkan kebenaran Dari kacamata ilmuwan. Dari kacamata ilmuwan. Jangan dipotong dulu. Dari kacamata ilmuwan. Dari Jangan kacamata dipotong ilmuwan. dulu, bro. Dengarkan dulu. Anggap aja yang kita nilai bukan Quran. Anggap aja ke kitab suci X. Kita tidak boleh membuktikan tidak ada salahnya kitab X itu dengan cara menyodorkan kebenaran di dalam kitab suci X itu. Itu pembuktian yang salah. Ya, Tidak. makanya akan saya buktikan keseluruhan sebanyak Nggak bisa, bro. 6.000 Nggak bisa, bro. dengan kacamata Sebentar, jangan ilmuwan. dipotong. Tolong jangan dipotong dulu, ya. Kenapa saya katakan Muslim tidak mungkin mampu membuktikan kebenaran Quran? Karena kalian sudah menggadaikan akal budi kalian pada kitab itu. Siapapun juga. Gini, tolong jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Bentar. Biar yang nanggapin juga satu aja, jangan terkesan seperti di Koyo sansannya ya kan. Silakan aja nanti biar Bang Zuma untuk nanganin apa namanya si Sansin ini. Silakan. Recording in progress. Biar teman yang lain Bang, karena saya susah mengajarkan tembok untuk bisa menjadi manusia gitu. Silakan yang lain. Saya nyimak aja gitu sambil senyum-senyum. Iya. Ya udah, silakan untuk saudaraku Alfat. Lanjut, saudaraku. Dia minta dibuktikan dengan kacamata ilmuwan. Saya mau buktikan. Tolong didengarkan satu persatu, ya. Kalau nggak selesai hari ini, besok kita lanjut. Ya saya siap, insya Allah dengan izin Allah. Saya siap satu persatu, ya. Jadi nggak klaim-klaim doang dari kacamata ilmuwan. Nanti kalau Anda tidak percaya, panggil ahli saksi dari ilmu-ilmu tertentu yang saya bicarakan. Kalau bicara tentang syifa, pengobatan, Anda panggil saksi ahli dari pengobatan. Apakah benar atau tidak apa yang saya ungkapkan. Kalau bicara tentang ilmu biologi, tentang penciptaan, maka Anda harus panggil saksi-saksi ahli dari bidang. Silahkan, saya buktikan secara ilmiah. Ya, dengan izin Allah, insya Allah. Anda menuntut saya atau orang Islam membuktikan keseluruhan, ya kan? Untuk membuktikan bahwa ucapan saya benar atau tidak, Anda tidak bisa mengekor saja. Ini kan mau Anda. Berarti Anda harus memanggil saksi-saksi ahli untuk membenarkan benar atau tidak apa yang saya ungkapkan. Betul nggak Samsan? Itu kan yang Anda mau. Mana Samsan? Samsan wis lunga kok. Enggak jelas. Samsan menuntut umat Islam membuktikan secara ilmiah. Ya.
ketika mau dijelaskan baru menjelaskan satu atau dua, tidak bisa itu mewakili kebenaran keseluruhan. Ya perlu waktu karena ada 6.666 atau 6.630 sekian ayat. Ya. Ya Bang Alfat, kalau Bang Sansan ini ingin membuktikan ya dari walaupun saya sebagian kecil ya, itu saya dari ayat-ayat sifat ya, dari asma-asma termasuk asmaul husna ya. Itu HIV sembuh ya kan dengan izin Allah, termasuk kanker apa aja itu pernah saya cerita nikmat Allah. Itu tanpa obat hanya dengan asma, baik pakai asma lafal Allah atau ya Rahman atau ya Rahim sesuai huruf dengan angka gitu. Itu kalau memang Bang Sansan ingin pembuktian gitu. Dan saya pun siap kalau Bang Sansan mau hadir ke Cirebon ya, saya buktikan untuk meditasinya gitu. Untuk meditasinya bahwa di situ ada sesuatu yang dimensi ini Ustadz, disangka Sansan ini umat Islam ini cuman beo saja, mengimani buta, disangkanya. Iya betul. Jadi makanya saya bilang membunuh ternak itu perbuatan biasa atau perbuatan suci. Siapa berani menjawab? Saya sudah jawab. Secara kaidah asal membunuh itu tidak boleh. Kaidah asalnya ya. Jangan ini bro, membunuh ternak itu perbuatan suci atau perbuatan menurut biasa? Menurut ajaran jawab. saya atau menurut ajaran Anda? Yang Anda minta jawab. Ya terserah Anda, jawab aja. Eksistensi bro, kebenaran itu tidak dapat dibatasi oleh agama ya. Ketika Anda sedang menurut ajaran Anda, karena Anda berpaham demikian pun karena ajarannya, berarti tidak lepas dari ajaran. Anda meyakini itu karena ajaran, maka saya akan pakai ajaran. Tidak bisa Anda bilang nggak pakai ajaran, karena Anda meyakini ini pun adalah satu ajaran. Jawab aja bro. Ya, maka menurut hakikat agama Anda, hakikat yang sebenar-benarnya dalam agama Anda, Tuhan itu maha pembunuh. Enggak, jangan ke situ. Saya tanya, membunuh ternak itu perbuatan biasa atau perbuatan suci? Atau Anda punya jawaban lain? Silakan. Membunuh itu pada hakikatnya menurut jangan dibelokkan. Tolong, membunuh ternak untuk dimakan itu perbuatan biasa atau perbuatan suci? Nah, konotasi suci itu yang bagaimana? Anda jangan bertanya, silahkan menurut versi Anda, jawab aja, jangan dibelok-belokkan menurut kemana-mana. Versi saya, ajaran saya, membunuh dengan cara yang benar itu suci. Tapi membunuh dengan cara yang aneh dan tidak dibenarkan, baik secara hukum, baik secara kemanusiaan, ya, maka tidak dibenarkan. Poinnya udah dapat bro, poinnya udah dapat. Karena Tuhan yang dalam wujud kasih sayang itu belum hadir pada diri Alfa, Anda akan menuhankan buku Anda. Anda menganggap membunuh itu perbuatan suci. Justru karena Tuhan sudah hadir, ketika Tuhan yang maha penyayang itu tidak hadir pada seseorang, dia akan menuhankan bukunya. Nggak tahu apa kasih sayang itu maknanya apa? Coba makna begini, sayang itu apa? Bang Samsan, begini. Sebentar punya kewajiban nggak untuk sayang sama ternak? Sabar. Apakah wujud kasih sayang pada ternak itu dengan cara menyembelinya? Justru saya mau jelaskan. Bedanya apa Anda dengan ISIS, bro? Saya tanya, bedanya apa Anda dengan ISIS yang menyembeli itu sama aja, bro. Tuhan Anda itu maha pembunuh. Tuhan saya nggak ada, saya nggak punya Tuhan. Udah Islam nggak punya Tuhan. Islam nggak ada sudah. Yang ada Tuhan Anda. Tuhan Anda itu maha pembunuh. Paham? Maka menurut ajaran agama Anda, ajaran Tuhan Anda, membunuh itu suci. Karena Tuhan itu melakukannya. Paham? Nggak ada sudah Tuhannya orang Islam, nggak ada lah, udah mati semua orang Islam, nggak ada Tuhan. Yang ada Tuhan Anda. Ternyata Tuhan Anda maha pembunuh. Ya, jangan dipungkiri. Ini jangan dipungkiri. Sesuatu yang
menjadi kenyataan itu nggak bisa dipungkiri. Sehingga Islam itu adalah agama yang rasional. Paling rasional itu agama. Karena tanpa membunuh pun akan mati. Semua makhluk yang hidup pasti akan mengalami mati, kata Tuhan. Dibunuh atau tidak dibunuh, dia akan mati. Contoh, kalau Anda pergi ke Jambi, ini saya kasih contoh. Di daerah Surolangun itu ada namanya suku anak dalam. Ya, suku anak dalam ini tidak pernah terjadi pembunuhan. Sekalipun dia membawa senjata rakitan, dia tidak pernah membunuh sesamanya. Itu. Nggak ada di sana, dia nggak punya kitab, nggak ada. Silakan datang ke saya, kita main ke Surolangun, kurang lebih 8 jam dari tempat saya ini, ke Surolangun. Di sana ada suku anak dalam yang tidak pernah kenal kitab. Mereka tidak pernah membunuh, tapi mati juga dia itu. Artinya Tuhan yang berbuat. Paham? Artinya Tuhan itu maha pembunuh. Tuhan Anda itu. Ya. Saya loh bicara nyata-nyata. Mau kita buktikan. Enggak usah pakai kitab-kitaban. Ayo. Ayo, bantah. Bantah. Bantah, Sansan. Sansan, boleh saya Pak tambahkan sedikit. Pak Sansan, saya mau nanya Anda selalu memakai narasi pengasih penyayang Allah. Bapak paham kan namanya Rahman dengan Rahim? Pengasih Allah di dunia dan pengasih Allah dan penyayang Allah nanti. Rahman Allah itu di dunia kan itu Pak. Semua makhluknya tidak memberikan rahmat bukan makhluk kecil Pak Darman. Sejak turun ke dunia. Dia Suaranya hilang, Pak Darman. Suaranya Pak Darman, suaranya. Iya. Kulit binatang, Nabi Adam dia bunuh binatang, untuk pakai baju kulit binatang. Tetap Allah menetapkan yang mana diharamkan Allah, yang mana dihalalkan Allah, binatang yang boleh dimakan. Itu ada ketetapannya, Pak. Cara membunuh binatang yang untuk tidak menyiksa binatang, itu sudah diatur dengan agama kami. Yaitu yang supaya urat nadinya cepat putus, tidak menyiksa binatang. Beda hal lainnya, kalau binatang itu binatang liar, buruan. Itu pun supaya jangan lama menderita, kita tetap memotongnya manakala binatang itu masih hidup. Begitu Pak. Makanya tidak boleh kita membunuh binatang itu yang artinya bermanfaat, yang sudah dihalalkan Allah, kalau tidak menyebut dengan nama Allah. Karena Allah yang memerintahkan, yang menyetujui boleh kita manfaatkan untuk kita. Kalau masalah mengasihi, semua di dunia tidak boleh kita saling mengasihi, tidak boleh kita ambil manfaatnya, apa yang diberi kasih sayang oleh Allah di makhluknya. Tidak usah kita makan ikan itu juga dibunuh. Tidak usah kita makan beras, karena padi juga dibunuh, tumbuh-tumbuhan. Bukan seperti itu Pak. Kalau begitu tidak usah kita makan buah-buahan. Berarti kita merubah daripada kasih sayangnya Allah. Biar aja tumbuh semua situ. Nah seperti itu Pak Santa. Jangan Nah Ar-Rahim inilah disinilah nanti dibedakan orang-orang takwa. Hanya orang takwa yang mendapat sifat rahim, penyayangnya Allah. Jadi kalau kami orang Bugis Pak, tidak seperti di bahasa Indonesia, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kami sekolah itu orang Bugis, sudah memang diartikan khusus. Ar-Rahman itu sifat pengasihnya Allah di dunia, Ar-Rahim sifat penyayangnya Allah di akhirat. Tetapi ini memang kadang-kadang sudah sanawiyah aliyah baru atau sudah kuliah baru. Kalau kami itu mulai madrasah tingkat baru bangku kelas 2, bangku kelas 3 di madrasah. Sudah kami pelajari, sudah bisa membedakan yang mana sifat Rahman Allah, yang mana sifat Rahim Allah. Nah di sini kadang-kadang silaturahmi
diperdebatkan juga orang assalamualaikum dengan salam alaika, karena apa, tidak mengerti yang mana di situ nahu tajwidnya di bahasa Arab ini. Karena itulah perlunya kita belajar nahu saraf supaya membedakan yang nama kata mufrad, musanna dan jama. Itu mana fi'il madi, mana fi'il mudarik, mana fi'il amar. Jadi kadang-kadang di Al-Quran ini diartikan, Pak, jangan salah paham, karena bahasa paham. Di situ kita tidak bisa melihat Allah dengan di situ kalimat basyarun. Basyar artinya ini jasad, mata jasad. Tidak dapat dijangkau dengan mata jasad. Beda dengan mata ruhani. Nah, kalau Allah berbicara dalam Al-Quran atau dalam dalil bahwa unsur manusia ini ada dua unsur, jasmani dan rohani. Nah, penjabaran jasmani ini apa saja di unsur jasmani ini? Apa saja di unsur rohani? Kalau nggak bisa membedakan, tidak tahu mengimplementasikan di dalamnya apa itu rohani, akhirnya berbicara cuma satu, roh suci saja. Apa esensi di dalam rohani manusia ini? Yang itu yang ditekalkan Allah. Mudah-mudahanlah dihidupkan oleh Allah. Berarti yang kekal di dalam diri kita itulah hayat, dikekalkan.